Saat memanggil-manggil Yang Mulia Anabul untuk makan malam, kamu malah mendengar suara derap kaki. Getarannya begitu kuat hingga mampu menggoyangkan alat makan di atas meja dapur. Lukisan di dinding tiba-tiba jatuh dari gantungannya. Ada gempa ya? Enggak kok, itu cuma kucing seukuran kuda poni yang lagi jalan ke ruang makan. Asupan makanannya perlu 10 kali lebih banyak dari kucing rata-rata. Dengkurannya juga menggelegar sebising suara traktor. Waduh, jangan banyak gerak dong, Pus. Nanti lemarinya rubuh. Ya, mungkin akan begini ceritanya kalau evolusi hewan terus berlangsung. Iklim, air, oksigen di udara, dan gravitasi menjadi faktor penentu evolusi. Para ilmuwan memperkirakan sejumlah spesies burung perlahan akan kehilangan bulu tebalnya. Di masa depan, penampilannya akan mirip dengan kucing Sphinx yang punya paruh dan sayap. Anabulmu juga bisa mengalami hal serupa, bulunya akan terus memendek hingga benar-benar botak. Hama pemukiman seperti merpati dan tikus akan terus membesar hingga seukuran kucing, padahal beberapa juta tahun yang lalu, tubuh kucing cuma sebesar jari kelingking. Tempat hidupnya di dalam liang agar terhindar dari predator besar. Tapi kini, hama pemukiman bisa hidup nyaman dan membuat sarang di ruang bawah tanah. Makanannya juga banyak tersedia di tempat sampah. Lantaran sudah hidup nyaman, ukuran tubuhnya terus melar. Selain itu, bulu tikus dilapisi minyak, ia masih bisa hidup santuy meski tubuhnya basah kuyup oleh air kotor plus beracun. Namun begitu, nasib mamalia pemakan tumbuhan kemungkinan lebih ngenes lagi. Suplai makanan perlahan mulai menipis, hutan dan area hijau mulai hilang, dan sejumlah tumbuhan juga punah. Rusa, gajah, jerapah, dan mamalia lain akan terus mengecil karena kekurangan makanan. Ukuran matanya juga jauh lebih kecil agar tubuhnya tetap terhidrasi. Dengan telinga yang lebih besar, panas tubuh akan lebih mudah keluar. Ekornya juga makin panjang biar serangga nggak berani dekat-dekat. Saat mamalia darat terus mengecil, tubuh burung justru semakin bongsor. Spesiesnya akan bisa memangsa hewan yang mengecil ini. Selain itu, ototnya akan jauh lebih kuat karena ia harus terbang sejauh berkilo-kilometer untuk mencari makanan. Hewan yang berhabitat di tempat panas plus kering kemungkinan besar akan bisa mengasup air dari udara. Maka diperlukan jaringan kulit tambahan untuk mengumpulkan air. Saat pagi buta, udaranya masih sejuk dan tetesan embun bisa terkumpul di dalam organ baru tersebut. Lipatan leher pada sebagian kadal juga makin lebar agar bisa dipakai untuk menampung banyak air hujan. Dari lautan, sejumlah ikan mulai melompat ke darat untuk memangsa serangga. Selama evolusi, sirip ikan kemungkinan akan memanjang dan lebih kuat agar lompatannya lebih mantul. Tapi lama-lama, siripnya akan berubah jadi sayap. Lalu, muncullah ikan terbang yang memangsa burung kecil. Nah, untuk memburunya, ikan ini perlu lebih lihai dalam menahan nafas dan menembus cakrawala. Meski begitu, ikan besar dan mamalia laut pasti akan kesulitan. Suhu lautan akan terus memanas hingga memusnahkan sebagian spesiesnya. Penghuni terjumbonya, yaitu paus biru, juga akan mengecil. Tubuhnya yang semula seukuran 2 kali panjang bus sekolah, lama-lama akan menyusut karena kekurangan makanan. Populasi kadal dan reptil justru bertambah karena keduanya bisa menyerap panas. Dan selagi iklim bumi berubah-ubah, jumlah serangga juga akan terus bertambah. Akibatnya, makanan kadal akan lebih melimpah. Lama-lama, tubuhnya akan makin melar. Tapi sebelum hal ini terjadi, kadal perlu berlindung dari serangan burung besar. Dengan kaki yang semakin panjang dan kuat, kemampuan larinya juga makin yahut, bikin burung jadi kalang kabut. Nah, kalau serangga justru makin membludak. Kawanannya akan semakin banyak dan terus berterbangan untuk mencari makan. Karena lapar, hewan ini juga gampang ngamuk. Sumber makanannya semakin langka. Sementara itu, mamalia terus mengecil atau malah semakin punah. Manusia juga akan berubah. Para ilmuwan memprediksi antara 1000 hingga 1 juta tahun dari sekarang, seluruh rambut kita akan hilang. Anggota tubuh kita juga akan memipih dan makin panjang. Tinggi badan kita mencapai 2,1 meter. Tapi kemungkinan kaki kita nggak akan punya jari karena tubuh kita sudah bisa seimbang dengan sendirinya. Bentuk kepala dan otak kita makin menyerupai balon, serta masa hidup kita bisa melebihi 100 tahun. Karena berada di puncak rantai makanan dan gak ikut mengalami proses seleksi alam, kita akan punya wajah serupa.
Malahan, setelah puluhan juta tahun, wajah kita kemungkinan sama persis. Teknologi rekayasa genetika juga terus dikembangkan, akan muncul kelinci yang bisa memancarkan cahaya, sapi berukuran titan, kambing yang bisa bikin jaring, babi berotot kekar, dan masih banyak lagi. Tapi manusia lebih berminat untuk mengamati evolusi hewan. Oke lah, yuk kita percepat saja. Kita telah lama hidup di planet lain di luar galaksi Bima Sakti. Sedangkan bumi cuma dihuni oleh hewan dan tumbuhan. Peninggalan manusia yang masih ada hanyalah kota raksasa dengan konstruksi logam dan beton. Semuanya sudah terkubur di bawah tanah. Hewan besar seperti Necropteryx mulai menguasai angkasa. Tubuhnya mirip burung unta dan burung bangkai, tapi seukuran manusia dewasa. Ia mengandalkan paruhnya yang panjang dan kuat untuk mempertahankan diri dari predator, dan dengan paruh yang sama, ia juga bisa memburu mangsa. Kakinya kuat dan dilengkapi dengan cakar panjang. Kombinasi ini sangat pas untuk membuatnya jadi pelari ulung. Necropteryx juga bisa menempuh jarak hingga puluhan kilometer dalam sehari. Tubuhnya perlu dilapisi bulu tebal, tapi tanpa manusia dan efek rumah kaca, suhu global semakin dingin, dan dengan bulu hangatnya ini, si unggas akan bisa bertahan hidup di zaman es baru. Reproduksinya dengan bertelur sama kayak burung unta. Kamu tahu hewan ini? Namanya Parus shrew. Tubuhnya memang mirip celurut biasa dan panjangnya cuma sampai beberapa sentimeter, tapi ia punya fitur tubuh yang terbilang unik. Di ekornya terdapat parasut. Saat masih kecil, anak Parus shrew hidup di sarang induknya. Dan setelah meninggalkan sarang, ia bisa terbang di udara dengan membuka parasutnya yang berbulu tipis. Arus udara hangat mulai bergerak naik, lalu menerbangkan tubuhnya, dan ia bisa tetap mengudara sampai 24 jam. Setelah membuat sarang di tempat lain, Parus shrew akan beranak pinak dan anakannya juga akan pergi meninggalkan sarang. Waka mirip jerapah belang berkaki dua. Ia akan jadi makhluk hidup tercepat di seantero dunia. Semua predator kalang kabut saat mengejarnya, posisi matanya juga jauh di atas, dan dengan leher panjangnya, Waka bisa tahu bahaya yang mendekat meski tubuhnya terhalang oleh rumput tinggi. Terabyte atau keturunan rayap akan muncul di bumi 200 juta tahun lagi. Saat terancam, hewan ini akan memuntahkan zat kimia mirip asam melalui kepalanya. Predator terbesar pun pasti ogah lah kalau mau deket-deket. Rhytstilt bisa setinggi 1 meter dan seberat manusia dewasa. Karena bulunya bergaris-garis, Rhytstilt bisa berkamuflase di antara semak belukar. Kaki kecilnya bisa dipakai untuk berjalan di atas rawa dan memangsa ikan kecil. Ia juga berleher panjang dan bergigi tajam sehingga bisa menyergap mangsa di dalam air layaknya kobra. Setelah berhasil menangkap ikan, ia langsung menelannya bulat-bulat. Tapi perlu diingat ya, semua prediksi ini cuma spekulasi, ada seabrek faktor yang bisa mempengaruhi evolusi. Jadi, prosesnya bisa aja berlainan. Bisa aja kan, asteroid menabrak bumi, lalu mengakibatkan kepunahan massal dan mengubah iklim. Segelintir organisme yang berhasil bertahan hidup, kemudian beradaptasi pada kondisi baru. Selang beberapa juta tahun, hewan baru pun mulai bermunculan. Dan mulai! Dalam uji kecepatan dan ketahanan tingkat dewa, Cheetah segera memimpin. Bisa mencapai batas kecepatan di jalan tol dalam waktu 3 detik atau 120 km per jam. Inilah binatang tercepat di dunia. Tapi, cuma dalam 20 detik, ia tepar. Jarak yang ditempuhnya sejauh 7 kali panjang lapangan sepak bola. Kijang tanduk bercabang menyalip. Hewan tercepat di Amerika Utara ini mengungguli musuh alaminya, Coyote dan Bobcat. Wah, ngebut kayak fast food. Tapi larinya mulai melambat. Kijang ini bisa menempuh jarak berkilo-kilometer dengan kecepatan yang lebih lambat. Tak jauh di belakang, ada wildebeest biru. Selain super ngebut, hewan ini bisa menempuh jarak jauh hingga 1.600 km dalam migrasi tahunannya. Kita perlu naik mobil selama 20 jam agar bisa berpindah sejauh itu. Selanjutnya si raja hutan. Seperti cheetah, singa bisa berlari cepat tapi jaraknya sangat dekat. Cara berburunya dengan berlari mengejar mangsa, lalu menerkamnya dengan lompatan sejauh 11 meter. Hampir sepanjang truk semi-trailer. Tapi cuma dalam hitungan detik, ototnya mulai lelah. Hewan-hewan ini juga tak mau kalah. Kucing, kelinci, dan beruang hampir semuanya pelari cepat jarak pendek, sehingga akan kehabisan tenaganya kurang dari 1 menit. Coba kita lihat, mana yang ketahanannya paling kuat. Burung tercepat dan terbesar di dunia ini bisa menyaingi pelari cepat jarak pendek loh. Tendon di kaki burung onta seperti pegas, sehingga bisa melecutkan tubuhnya ke depan, tanpa perlu banyak energi.
Tapi setelah 45 menit, larinya makin lambat dan akhirnya berhenti. Wah, si Kijang tanduk bercabang lagi. Tahukah kamu, nama binatang ini didapat dari belahan mirip cabang garpu di tiap tanduknya. Cuma kijang jenis ini yang menanggalkan tanduknya setiap tahun. Biasanya cuma antler yang tanggal setiap tahun. Setelah 1 jam, unta masuk ke arena. Ia bisa mengangkut banyak muatan sejauh 25 mil dalam sehari. Tapi dengan berjalan, saat cuacanya berangin, unta punya 3 kelopak mata yang terlindung oleh 2 baris bulu mata tebal. Hewan ini juga bisa menutup lubang hidungnya loh. Wah, pasti bermanfaat tuh. Anjing penarik kereta salju masih bersemangat. Energinya banyak untuk mempertahankan stamina. Anjing ini mengasup kalori 5 kali lebih banyak dari anjing biasa, yaitu sekitar 10.000 kalori per hari. Tapi, wah, setelah 1 jam 20 menit, anjing berbulu halus ini juga tumbang. Zebra masih bertahan. Selama bisa menghindari terkaman singa, ia bisa berlari lebih cepat dari si pemangsa karena staminanya memang baik. Wah, jadi ini alasannya kenapa singa gagal memangsa zebra sampai 80%. Kerabat dekatnya, kuda, masih berlari pada kecepatan stabil 16 km per jam. Meski kecepatan tertingginya bisa mencapai 5 kali lipatnya, kuda balap dilatih dan dikembangbiakan agar daya tahannya kuat. Limpanya memumpahkan lebih banyak sel darah merah sehingga ototnya tetap mendapat suplai oksigen yang cukup. Tapi setelah 2,5 jam, kuda sudah keluar dari arena. Manusia ganti memimpin. Melesat meninggalkan kepulan debu di awal kompetisi. Manusia cuma bisa mencapai kecepatan tertingginya sebesar 44,7 km per jam. Dan itu pun cuma selama sepersekian detik oleh sprinter Olimpiade Usain Bolt, bukan manusia rata-rata. Kerajaan binatang memang unggul dalam hal kecepatan, tapi manusia juaranya lari jarak jauh. Ini dibuktikan oleh pria bernama Dean Karnazes yang melakukan jogging sejauh 563 km melintasi Carolina Utara tanpa henti selama 80 jam 44 menit atau lebih dari 3 hari tanpa henti. Beneran? Wow! Spesies manusia telah berevolusi agar bisa lari dalam waktu lama. Tubuh kita tidak tertutup oleh bulu, tapi dipenuhi oleh 2-5 juta kelenjar keringat. Kita gesit dan bisa mengeluarkan keringat, sehingga suhu tubuh kita lebih stabil daripada binatang yang mengeluarkan panas tubuhnya dengan terengah-engah. Otot bokong kita juga kuat dan besar untuk menegakkan postur tubuh, sehingga pusat gravitasi dan bagian tubuh yang terbuka tidak terlalu terpapar sinar matahari. Kita menghemat energi, menjaga keseimbangan, dan tidak kepanasan. Berbeda dari mangsa yang diburu oleh nenek moyang kita dulu, kuncinya adalah kegigihan, bukan kecepatan. Tapi, manusia rata-rata yang pernah mengejar-ngejar bus akan tahu kalau kita perlu latihan agar bisa berlari dengan jarak yang super jauh. Cedera dan kerusakan otot, belum lagi persendiannya, memang sangat menyiksa. Pelari maraton biasanya perlu persiapan selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sebelum mengikuti kompetisi. Kemudian istirahat setelah selesai. Para peserta telah melambatkan lajunya jadi seperti berjalan. Dan akhirnya kerajaan binatang terbukti punya ketahanan yang kuat. Lemming Arctic menghabiskan banyak waktu di siang hari untuk berlari-lari mencari makan. Hewan mungil seberat 85 gram ini menempuh jarak sejauh 16 km dalam sehari, atau setara dengan kita melintasi Grand Canyon sebanyak 40 kali dalam sehari. Beruang kutub biasanya menempuh jarak sejauh 32 km dalam sehari, tapi sebagian juga bisa mencapai 80 sampai ratusan kilometer. Hewan ini sebetulnya dianggap sebagai mamalia laut karena hidup dan bergantung pada laut untuk mendapatkan makanan. Kawanan serigala menempuh jarak sampai 50 km dalam sehari untuk mencari mangsa. Serigala penyendiri yang sedang mencari kawanan atau pasangan baru bisa lebih jauh lagi, sampai 800 km. Itu sama seperti kalau kita naik turun Gunung Everest banyak 50 kali. Ngapain juga sampai sebanyak itu? Selama migrasi tahunannya, rusa kutub bisa menempuh jarak lebih dari 4.800 km, melebihi jarak dari San Francisco ke New York. Saat musim dingin, warna mata rusa kutub berubah dari emas menjadi biru. Dengan begini, penglihatannya akan lebih peka cahaya selama masa-masa minim cahaya matahari. Wah, apa itu yang ada di angkasa sana? Si penerbang yang tahan banting. Ambil teropongmu dan perhatikan burung kolibri berleher rubi itu. Dengan badan seberat 1 keping uang koin, burung ini bisa terbang melintasi Teluk Meksiko yang berjarak 800 km selama kurang lebih 22 jam non-stop. Lumayan juga untuk ukuran burung terkecil di dunia. Wow, minggir! Peregrine Falcon sedang melesat dengan kecepatan 200 km per jam.
Burung ini bisa menempuh jarak sampai 1.287 km dalam sehari dan kecepatannya mendekati 306 km per jam saat sedang menukik. Peregrine merupakan penerbang tahan banting yang tercepat di antara semua burung dan malah di antara semua hewan. Oh, ada bayangan besar yang melingkupi peregrine dari atas sana. Inilah burung terbang terbesar di dunia. Dengan bentang sayap sepanjang 3,5 meter, burung albatros kelana bisa menempuh jarak 16.000 km dalam sekali waktu. Wow, itu sih mendekati jarak keliling bumi. Burung ini menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dengan terbang dan cuma mendarat saat musim kawin. Ah, ini dia capung globetrotting yang baru-baru ini menggulingkan kupu-kupu raja dari posisi pertamanya di kalangan serangga migran massal. Kupu-kupu raja menempuh perjalanan tahunannya sejauh 4.828 km dari Kanada menuju Meksiko. Tapi capung globe skimmer melintasi samudra dan terbang sampai sejauh 17.700 km. Kalau mau memecahkan rekor perjalanan terjauh di dunia, kamu harus berangkat dari ujung selatan benua Afrika, lalu berjalan menuju ujung paling timur Laut Rusia. Jaraknya sejauh 22.500 km, lebih dari setengah keliling bumi. Darat Laut Arktik menempuh jarak sekitar 30.000 km atau 3/4 keliling bumi selama 3 minggu. Dengan berjalan kaki, jarak segitu akan selesai dalam waktu 4 tahun. Tapi burung yang bisa terbang non-stop selama 200 hari berturut-turut ini belum ada tandingannya. Sebagian burung walet bisa mengudara selama 10 bulan dalam sekali terbang. Ya, setara dengan menempuh jarak bolak-balik dari bumi ke bulan seumur hidupnya. Seperti kebanyakan burung migran yang menghindari musim dingin, walet makan dan tidur sambil terbang. Dengan sinar X, kamu akan melihat burung ini menonaktifkan setengah otaknya untuk beristirahat, dan setengahnya lagi terjaga. Jangan kagum dulu, manusia juga bisa melakukannya kok. Karena itulah, saat berada di tempat baru, kamu tidak bisa tidur nyenyak. Setengah otakmu dalam keadaan terjaga, jadi tidak benar-benar tidur. Paus bungkuk berenang sejauh lebih dari 9.600 km setiap tahun selama bermigrasi. Ikan ini mengantongi rekor migrasi terjauh di kalangan binatang laut. Oke, fakta menarik nih. Ekor paus bungkuk punya ciri khas seperti sidik jari. Malah sudah ada katalog gambar dari semua ekor paus bungkuk yang sudah teridentifikasi. Wah, tapi kalau bisa ngakak, hiu pasti akan ngakak so hard dengan kemampuan si paus. Spesies hiu putih besar dan hiu mako atau kerabat sementara megalodon terus-terusan berenang selama hidupnya. Kalau berhenti, hiu ini tidak akan bisa bernafas. Gerakan yang konstan akan mengalirkan air ke dalam insang sehingga tersedia oksigen. Sebagian ototnya yang berupa jaringan otot putih tidak perlu oksigen agar tetap aktif. Fungsinya untuk membantu dalam proses berenang jarak jauh. Sedangkan jaringan otot merah perlu suplai oksigen dari darah dan digunakan untuk menyergap dalam waktu singkat. Segarnya, jalan-jalan keluar kota, jendela dibuka, musik menyala sekencang-kencangnya. Akhirnya bisa begini lagi. Kamu melihat banyak sapi di luar jendela, tapi salah satunya agak menonjol dibanding yang lain. Sapi lain di sekitarnya terlihat seperti hamster hitam putih. Rekor dunia Guinness untuk sapi tertinggi yang pernah ada dipegang oleh sapi ini, namanya Blossom. Tinggi pemakan rumput raksasa ini sampai 2 meter. Bisa jadi pemain basket keren nih. Tinggi rata-rata sapi pada umumnya hanya 1,4 meter. Bisa dibilang, Blossom titannya para sapi. Dengan badan setinggi ini, kegiatan Blossom tentu bukan cuma berkeliaran makan rumput. Dia adalah sapi betina ternak resmi di tempat asalnya. Big Jake, dan kata big di namanya masih belum cukup menggambarkan bentuk aslinya. Si tampan ini dikenal sebagai kuda tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 2 meter. Butuh beli sepatu basket lagi nih. Super keren. Nanti main basket sama Blossom ya. Mari beralih ke si imut mungil ini, kuda betina terpendek di dunia. Namanya Tambelina, nama yang sempurna untuk kuda seukuran setengah meter. Kecil-kecil begini, dia tetap viral. Untuk kuda jantan terpendek, kita punya Bombel, yang berarti gelembung dalam bahasa Polandia. Tingginya cuma 0,6 meter, tapi dia tak kalah imut. Saking mungilnya, dia lebih pendek dibanding anjing greyhound.
Aku suka sekali anjing, tapi yang ukurannya biasa ya. Zeus, seekor anjing Great Dane, adalah anjing tertinggi di dunia. Dalam posisi biasa, tingginya sudah 1,2 meter. Ini setara kuda berukuran kecil. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada wajah Zeus di depanmu saat dia membangunkanmu di pagi hari. Dan kamu pasti harus pasang tali leher yang kuat saat bawa dia jalan-jalan. Menurut pemiliknya, dia anjing raksasa yang baik dan sangat ramah. Zeus juga punya pekerjaan super penting. Dia adalah anjing terapi bersertifikat yang menyebarkan cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan kamu punya anjing seperti itu. Kamu tidak perlu repot-repot mengisi mangkuk air minumnya. Dia bisa langsung minum dari keran. Memeluknya juga pasti memberi sensasi berbeda. Menurutmu, seberapa besar porsi makan Zeus? Apa dia akan muat jika tidur di kasurmu? Jadi berandai-andai. Untuk para pencinta kucing, ayo sini dengarkan. Jangan malu-malu kucing begitu. Nah, kucing keren di depanmu ini adalah kucing rumahan terpanjang di dunia. Namanya Barival, yang artinya badut, dan dia berasal dari kota kecil di Italia. Meski besar, dia juga ramah, dan ukurannya lebih panjang daripada tongkat bisbol. Saat melihat foto aslinya, orang-orang sering mengira kalau itu hasil Photoshop. Dia punya hobi berjemur di bawah sinar matahari di dekat jendela, sambil memandangi halaman belakangnya. Berburu tikus mungkin terasa seperti berburu semut baginya. Pemegang gelar ini sebelumnya adalah Ludo dan Stewie yang jenisnya sama dengan Barival. Aduh, bakal ada banyak bulu kucing nih di sofa baruku. Hacim! Mari melompat ke daftar selanjutnya. Ada kelinci bernama Darius. Telinganya yang panjang dan hidungnya yang mirip kucing bukanlah keistimewaan utamanya. Tinggi kelinci biasa hanya sekitar 35 cm, tapi tinggi Darius hampir mencapai 130 cm. Mungkin dia adalah anjing berbulu kelinci. Darius dibesarkan di peternakan Inggris, dan karena tinggal di lapangan terbuka, kepribadiannya sangat santai. Pasti sulit memenuhi kebutuhan makannya. Darius pasti ibarat mesin pemakan wortel. Ada yang mau menemaniku ke lubang kelinci miliknya? Setelah dibuka dengan hewan-hewan imut, mari lanjut ke hewan eksotis. Mungkin hewan mitos juga. Mitos adalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal-hal tidak masuk akal. Seperti legenda pria berbibir putih yang ternyata cuma aku waktu makan kue. Cepat dan gesit di bawah air, serta mampu menggulingkan kapal. Kraken terkenal karena hobi menenggelamkan kapal. Begitulah kata legenda. Mungkin ini cuma kisah buatan pelaut zaman dulu untuk menakuti awak kapal baru. Tapi para peneliti mungkin berhasil menemukan kerabat dekatnya. Cumi-cumi terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang hampir 20 meter. Tapi para peneliti lupa merekamnya. Aduh. Cumi-cumi terbesar yang pernah tertangkap kamera memiliki tinggi 8 meter atau setara mobil RV. Para ilmuwan mengira mungkin ada cumi-cumi lebih besar di luar sana, tapi mungkin malu sama kamera. Lalu ada hiu putih besar yang membuat takut hewan laut lain di sekitarnya. Dia dijuluki ratunya lautan, tapi yang pasti bukan jenis ratu yang ramah dan baik hati. Para ilmuwan berhasil menandainya guna mempelajarinya lebih lanjut. Sang ratu memiliki berat sekitar 1.500 kg. Itu setara 6 sepeda motor atau 14.000 hotdog. Dia ditangkap di perairan Nova Scotia, Kanada oleh tim peneliti yang ketakutan. Untungnya, hiu itu ramah dan cuma berenang di air karena jika tidak, mungkin akan ada game hiu versus peneliti. Setelah yang terbesar, mari beralih yang terpanjang. Mungkin ada yang menebak ular, tapi maaf, kamu salah. Panjangnya setara setengah lapangan sepak bola. Hewan ini ditemukan di perairan dalam lepas pantai Australia, dan saat ditemukan, dia bersinar. Dengarkan baik-baik, para ilmuwan mengatakan yang mereka temukan bahkan bukan satu makhluk, hanya saja itu bergerak seperti seekor hewan. Mereka menemukan satu koloni yang terus bertambah banyak sampai menjadi lebih besar. Nama ilmiahnya itu baca sendiri ya.
Hewan selanjutnya bisa bergerak di darat maupun air. Jangan tertipu oleh kakinya yang pendek dan kecil. Buaya bisa berlari secepat manusia di darat. Jadi, kalau kamu berlari kabur dari pelari cepat ini, cobalah memanjat pohon setinggi mungkin. Buaya tidak bisa memanjat pohon, tapi yang pasti, dia akan menunggumu sampai turun. Buaya juga merupakan reptil terberat di dunia. Berat buaya dewasa hampir sama dengan 2 mobil kecil. Buaya terbesar di penangkaran adalah buaya air asin di Filipina. Namanya adalah lolong dan panjangnya mencapai 6 meter. Itu sama seperti 2 meja pingpong dari ujung ke ujung dan dilengkapi gigi tajam. Melata ke daftar selanjutnya, ada seekor reptil lain, ular monster dari Malaysia. Saat itu, ada beberapa pekerja bangunan sedang istirahat di lokasi konstruksi pada hari yang panas. Mereka melihat sesuatu. Itu pipa besar ya? Sayangnya bukan. Mereka melihat ular. Mereka mengamankan ular piton terpanjang yang pernah ditangkap. Butuh lebih dari 5 orang untuk membawanya pergi dari lokasi konstruksi tanpa menyakiti ular itu ataupun diri mereka sendiri. Panjang monster ini sekitar 8 meter dan beratnya sekitar 250 kg atau sedikit lebih pendek dibanding lampu jalanan. Rekor ular terpanjang di penangkaran sebelumnya dipegang oleh Medusa yang juga merupakan ular piton. Ular piton bisa melahap mangsa setara berat badannya sendiri untuk makan siang, atau sama seperti aku melahap 280 burger. Sepertinya tidak perlu tambah kentang goreng. Kembali ke air. Lihat, ada lele biru terberat yang pernah ditangkap. Keluarga Anderson menangkap lele ini di Virginia pada tahun 2011 dan mereka terus menyombongkan kisah ini sejak itu. Beratnya mencapai 65 kg. Ini seperti memancing mesin cuci dari danau sambil berdiri di perahu kecil. Oleh karena itu, gabungan kekuatan sang ayah dan anaknya dibutuhkan untuk menyeretnya naik. Tapi jangan lupa kucing terbesar yang masih hidup di dunia, tapi sayangnya bukan singa ataupun harimau, melainkan campuran keduanya, yaitu liger. Liger tidak ada di alam karena singa dan harimau hidup di belahan dunia yang jauh berbeda. Tapi di Taman Marga Satwa ini bisa terjadi. Hercules lah yang memegang rekor spesial ini. Dengan berat lebih dari 400 kg, dia adalah mamalia karnivora terbesar di seluruh dunia. Panjangnya menurun dari ibunya, yang merupakan harimau, dan beratnya menurun dari ayahnya, yaitu seekor singa bernama Arthur. Mau tahu apa nama hewan yang memiliki ibu singa dan ayah macan? Namanya Teigen. Teigen jauh lebih langka dibandingkan liger, tapi sama-sama aneh. Keduanya sama seperti makhluk mitos Yunani kuno, yaitu Chimera, yang merupakan campuran singa, kambing, ular, dan beberapa kisah mengatakan dia bahkan punya sayap kelelawar. Oh, dia juga bisa menyemburkan api. Kamu perlu membawa banyak petugas pemadam kebakaran Spartan untuk menanganinya. Tapi dia mungkin berguna kalau kamu menggelar acara bakar sate. Lalu, bagaimana dengan kita, manusia? Gelar ini diberikan kepada Robert Wadlow dari Illinois. Tinggi badannya mencapai 2,5 meter dan dia sudah bisa menggendong ayahnya saat umurnya masih 9 tahun. Bersiaplah untuk fakta selanjutnya. Dia makan lebih dari 8.000 kalori sehari dan ukuran sepatunya 37 AA, ukuran Amerika ya. Melihat siripnya di permukaan air pasti bikin jantungmu hampir berhenti. Inilah alasan kenapa kamu enggan berenang di pantai. Pemburu besar bergigi tajam yang namanya sudah sangat dikenal, hiu putih besar. Jadi, kalau sumber kengerian laut ini meninggalkan pantai, alasannya pasti kuat. Tapi makhluk apa yang bisa mengusir si putih besar? Monster Lovecraft raksasa yang bahkan membuat Megalodon terlihat kecil. Tidak perlu sampai begitu. Tak ada yang bisa membersihkan area lautan secepat orca. Ketika kelompok mereka yang kuat datang mencari makanan seperti anjing laut dan cumi-cumi, hiu terbesar dan paling menakutkan pun pergi menjauhi area mereka tanpa ragu. Kita masih belum tahu apakah paus ini memang mengincar hiu putih atau cuma tidak mau ada persaingan.
Tapi yang diketahui para ahli laut adalah hiu putih menjauh dan terkadang tidak kembali ke area berburu orka sampai tahun berikutnya. Masuk akal sebenarnya. Orka jauh lebih besar daripada hiu putih. Mereka punya banyak gigi dan tak ragu memakainya tanpa ampun demi memuaskan kebutuhan daging mereka. Orka juga sangat cerdas dan bekerja sebagai tim untuk mendapatkan incarannya. Baik itu menangkap sekumpulan ikan, mengusir anjing laut dari bongkahan es, atau bahkan memburu paus bungkuk. Jadi, kalau hiu putih besar saja takut sama orka yang perkasa, kamu gimana? Aku sih biasanya selalu jaga jarak dari hewan liar apapun. Tapi info ini mungkin bisa membantumu tidur lebih nyenyak. Orka dikenal suka pilih-pilih. Untungnya kita, manusia, tidak ada dalam menunya. Mereka tidak mungkin mengubah pola makan cuma karena melihatmu berenang di air hari ini. Meski kita menyebutnya paus pembunuh, orka bukanlah paus. Secara teknis, mereka adalah spesies lumba-lumba terbesar. Dan hiu juga takut pada kerabat mereka, lumba-lumba hidung botol. Seekor lumba-lumba hidung botol bahkan terlalu kuat bagi seekor hiu. Tapi hiu lebih kuat saat dalam kawanan. Hiu mudah dikalahkan oleh mamalia laut gesit ini. Mereka menggunakan moncong tumpulnya untuk menyeruduk. Dan karena itu membuat hiu sangat terganggu, maka hiu pun akan menjauhi lumba-lumba. Nah, saat memikirkan pemburu terbaik lain di dunia hewan, serigala pasti muncul di benakmu. Kawanan serigala bisa mengambil alih wilayah yang luas. Dan karena berada di puncak rantai makanan, pilihan menu mereka banyak dan tak perlu bingung memilih. Serigala sangat cerdas, cepat, dan gesit. Tapi keuntungan terbesar mereka adalah jumlah. Jika beruang grizzly atau singa gunung mau memangsa mereka, jumlah pasukan selalu menguntungkan serigala. Sehingga kedua pemburu tadi malah menjadi mangsa. Meski tanpa kawanan, serigala tetap mendominasi dan menakutkan. Terlalu sulit bagi hewan lain untuk mengincar serigala penyendiri. Jadi, serigala biasanya tidak diusik. Bayangkan, seekor hewan yang bisa menerkam babi hutan di suhu sekitar di bawah titik beku. Padahal kulitnya jingga, di lingkungan yang semuanya bersalju. Harimau Siberia jelas jagonya. Dengan panjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 180 kg, harimau Siberia adalah kucing liar terbesar. Kucing ini bisa dengan mudah melompati kepalamu sambil membawa beban 2 kali lipat berat badannya. Satu-satunya hewan yang mampu menyainginya adalah beruang coklat yang lumayan besar, dan pertarungannya pasti sengit. Tak heran jika harimau Siberia menempati urutan teratas dalam rantai makanan di area kekuasaannya. Untuk perairan Amerika Selatan, bos nomor satunya adalah anaconda hijau. Jaguar dan kaiman sekalipun belum tentu aman di dekat ular terbesar di dunia ini. Air keruh di tepi sungai menyamarkan ular raksasa ini dengan sempurna. Mereka berdiam di sana sambil menunggu hewan lain datang untuk minum. Lalu, wush, sang ular menyerang. Dia memakai gigi tajam melengkung dan 4,5 meter otot murni untuk melilit mangsanya. Untungnya bagi hewan lain, setelah kenyang, anaconda mampu bertahan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa mencari makanan berikutnya. Tapi, ular terbesar di dunia bukanlah yang paling berbahaya. Gelar itu dipegang mamba hitam, singa, hiena berbintik, jerapah, dan bahkan gajah sebisa mungkin menjauhi mamba ini. Mereka tahu satu gigitan saja akan melumpuhkan mereka dengan cepat. Tumbuh hingga 4 meter, mamba hitam adalah ular berbisa terpanjang kedua di dunia setelah king cobra. Mamba hitam Afrika memegang posisi teratas sebagai ular tercepat di dunia. Dia mampu melata dengan kecepatan 19 km per jam atau sekitar kecepatan maksimal treadmill. Meski bukan yang paling berbahaya, tetangga anaconda hijau ini wajib disebutkan. Belut listrik. Tak banyak hewan yang mau melawan makhluk bermuatan tinggi seperti ini. Belut listrik punya sekitar 6.000 sel khusus yang dapat menghasilkan listrik sampai 800 volt. Itu hampir 4 kali lipat ukuran volt stop kontak standar. Listrik ini juga cukup untuk melumpuhkan kuda dan menyalakan lampu hias.
Pada tahun 2019, Akuarium Tennessee mengaitkan lampu pohon ke tangki belut. Setiap kali belut menyengat air, pohon itu menyala. Kabarnya, belut listrik dapat mendaur ulang muatan voltnya dalam proses yang disebut voltifikasi. Haha, enggak, bercanda. Tapi ada satu lagi fakta belut yang pasti membuatmu tersentak. Belut listrik menghirup udara. Mereka harus muncul ke permukaan setiap 10 menit untuk mengisi mulut mereka dengan udara. Yap, paru-paru tunggal mereka ada di mulut. Apakah si raja hutan berkuasa tanpa pesaing? Di buku dan film sih begitu, tapi di kehidupan nyata tidak terlalu. Pertama, rumah mereka ada di daratan Afrika, bukan hutan. Berbagai macam pesaing, seperti hiena, macan tutul, dan buaya, selalu berusaha merebut mahkota sang raja. Bahkan, zebra dan jerapah bisa menghentikan si kucing besar dengan tendangan cepat saat terpojok. Jika dihitung dari kekuatan gigitan, buaya Nil Afrika punya gigitan terkuat yang pernah dicatat manusia. Rahangnya 5 kali lebih kuat daripada rahang singa. Sebelumnya, saat membahas makhluk air, yang kita perlu lakukan hanya menjauhi air. Tapi bagaimana dengan singa? Mereka mampu berlari secepat 80 km per jam, melompati bus sekolah, dan memanjat pohon. Penantang terbesar singa sebagai predator puncak adalah anjing liar Afrika. Keduanya terus-menerus bersaing karena berburu makanan yang sama, di area yang sama. Saat singa datang dengan sekelompok besar, anjing liar tidak punya pilihan selain menghindar. Tapi, mereka punya satu hal yang tidak disukai para kucing besar: ketahanan. Singa bisa berlari super cepat, tapi durasinya singkat. Butuh terlalu banyak energi untuk membawa 180 kg otot dalam jarak jauh sambil melaju secepat mungkin. Namun, anjing liar Afrika punya kaki ramping panjang dan paru-paru besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Artinya, mereka mampu berlari cepat dan mempertahankannya sampai berkilo-kilometer. Begitulah cara mereka berburu. Makan siang mereka akan lelah berlari. Ada satu hewan yang cukup berani untuk melawan si raja jika mereka terlalu dekat, yaitu kuda Nil. Mereka mungkin tampak menggemaskan, tapi kuda Nil adalah salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Berdasarkan statistik, kamu seharusnya lebih takut pada kuda Nil daripada hiu putih besar. Dan kuda Nil sama sekali tidak menggemaskan. Kuda Nil penuh otot murni dan beratnya setara mobil. Gigi taring runcing mereka bisa tumbuh lebih panjang daripada lengan bawahmu. Kuda Nil juga tak takut pada apapun. Bahkan, singa dan buaya lebih memilih menjaga jarak. Nama mereka berarti kuda air dan mampu menghabiskan hingga 16 jam sehari di dalam air. Anehnya, kuda Nil tidak bisa berenang. Jika kamu melihat kuda Nil berenang, mereka sebenarnya mendorong badannya keluar dari dasar danau atau sungai. Tapi kecepatannya masih bisa mengalahkan kecepatan perenang olimpiade terbaik. Jadi, hati-hati. Yap, menjauhlah Leo. Kuda Nil adalah hewan puncak sejati Afrika. Tapi, ada yang mau membantuku memakaikan mahkota ini ke dia. Untuk penguasa hutan, kita punya beruang grizzly. Dengan berat lebih dari 0,5 ton, kamu akan salah mengira bola berbulu besar ini lambat dan kikuk. Mampu mempertahankan kecepatan 40 km per jam untuk jarak yang jauh bukanlah masalah besar bagi beruang coklat raksasa ini. Mau menanjak, menuruni bukit, dan di segala medan, mereka adalah SUV off-roadnya dunia hewan. Tanpa musuh alami, beruang ini berada di puncak rantai makanan lokalnya. Untungnya, mereka tidur selama 1/3 tahun. Semoga kamu tidak pernah bertemu grizzly. Selamanya ya. Tapi terutama tepat sebelum dia mau hibernasi. Mereka menghabiskan bulan-bulan musim gugur dengan menggemukkan diri untuk musim dingin dan lebih lapar daripada biasanya. Nah, menjadi burung pemangsa terbesar di Amerika Utara, tak heran jika elang emas ditemukan di seluruh benua Amerika, baik di hutan maupun pegunungan. Lebar sayapnya hampir mencapai 2 meter. Dan kalau kalian pernah mendengar istilah mata elang, ini dia alasannya. Elang dapat melihat kelinci dari ketinggian 5 km di udara. Perbandingannya,
Sama seperti kalau kamu bisa melihat semut saat berdiri di atas gedung 10 lantai. Elang emas juga bisa menukik cepat dari ketinggian. Saat menukik, kecepatan mereka mencapai 320 km per jam. Secepat lesakan anak panah. Wush! Sulit dipercaya memang, tapi zebra punya kulit hitam polos di balik mantel bergarisnya. Zebra membutuhkan corak ini untuk mengontrol suhu tubuh. Garis-garis ini menciptakan aliran udara yang sejuk yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Zebra juga bisa mengangkat rambut yang ada pada garis hitamnya untuk menjebak panas. Sedangkan bulu putihnya tetap datar. Jadi jika zebra hanya berwarna putih atau hitam polos, hewan ini perlu mencari cara lain untuk menjaga suhu tubuhnya. Mereka juga perlu menemukan cara baru untuk menghindari predator. Corak hitamnya bikin pusing, yang artinya saat zebra berlari, garis-garis ini akan menyulitkan pemangsa melihat ke arah mana zebra bergerak. Panda tidak menggunakan bulunya untuk mengontrol suhu tubuh. Warna hitam di sekitar mata panda sangat penting untuk bertahan hidup di hutan. Ini membantu mereka mengenali dan berkomunikasi dengan panda lain. Predator utama mereka adalah macan tutul, jadi bulu hitam di wajah dan kakinya ini membuat mereka sulit dikenali. Panda bisa menyatu dengan lingkungan sekitarnya dalam kondisi gelap. Dan warna putih yang lebih dominan membantu mereka bersembunyi selama musim dingin. Cheetah punya lebih dari 2.000 bintik hitam di sekucur tubuhnya. Tiap bintiknya punya pola yang unik. Bintik-bintik ini diperlukan untuk menyamar saat mengintai mangsa. Cheetah terlahir dengan bintik-bintik ini, jadi meski masih kecil, mereka tetap bisa bersembunyi dan terlindungi. Tanpanya, cheetah akan kesulitan berburu atau bersembunyi. Di bawah corak ini, kulit cheetah hanya satu warna dan tidak berbintik sama sekali. Tidak seperti cheetah, harimau punya pola yang terkenal pada bulu dan kulitnya. Loreng harimau digunakan untuk bersembunyi dari mangsa supaya dapat membaur dengan rumput yang tinggi. Warnanya memang tidak seperti warna rumput, tapi jangan lupa, kebanyakan hewan di alam liar buta warna dan hanya bisa membedakan antara hitam, putih, dan rona abu-abu. Banyak hewan punya loreng, tapi bumblebee adalah salah satu dari yang terkecil. Garis-garis hitam dan kuningnya membantu melindungi mereka dari predator, layaknya sebuah peringatan yang mengatakan, "Hei, memakan lebah bisa membuatmu menderita karena disengat." Lebah juga bisa berwarna hitam atau putih polos, tapi bukan albino. Ada juga loh yang bergaris merah, jingga dan kuning, atau bahkan biru, hijau dan ungu. Coba temukan mamalia lain yang lebih berwarna dibanding mandrill alias monyet dukun. Kamu pasti gagal. Mandrill punya warna merah, pink, biru, dan ungu di wajah dan bokongnya. Warna ini biasanya menentukan status sosial mereka. Makin cerah, maka makin penting mereka dalam kelompoknya. Mandrill jantan dengan warna paling cerah adalah bos besarnya. Hewan ini hidup berkelompok dengan anggota hingga 200 ekor. Hormon membuat mereka kehilangan bulu di bantalan duduknya, sehingga warna cerahnya makin terlihat. Warnanya juga jadi lebih cerah saat hewan ini bersemangat. Jadi, ya, selain pipi, bagian ini juga memerah. Tapi hal ini hanya terjadi pada mandrill jantan. Mandrill betina berwarna coklat dan tidak punya warna cerah sama sekali. Babun dewasa terlihat sangat mirip dengan mandrill, tapi warnanya berbeda. Saat baru lahir, kulit babun berwarna pink, tapi kemudian makin gelap seiring bertambahnya usia. Keunikan juga terjadi pada bulu di tubuhnya. Babun yang baru lahir berbulu hitam, tapi lama-lama makin terang seiring pertumbuhannya. Hingga akhirnya, warnanya menjadi abu-abu terang. Sulit untuk menemukan alasan di balik hal ini, tapi warna abu-abu mungkin membantu mereka menyamar. Warna laba-laba peloncat jantan hampir sama meriahnya dengan mandrill. Tubuhnya bisa berwarna merah, biru, dan kuning. Tapi, warna-warna ini bukan untuk menarik laba-laba betina. Sebaliknya, ini digunakan sebagai pertanda bahwa mereka beracun. Meski terlihat menakutkan, laba-laba jenis ini sebenarnya sangat ramah. Jaguar punya corak yang indah dan unik. Tiap bintiknya berbentuk seperti mawar, sehingga corak ini disebut roset. Meski jaguar sangat mirip dengan macan tutul, ternyata lumayan mudah membedakannya. Jaguar lebih besar daripada macan tutul, begitu pula bintik-bintiknya. Tapi terkadang, ada mutasi genetik dan keduanya bisa berwarna hitam polos. Yang hitam disebut panter hitam. Benar, mereka bukan dari spesies yang berbeda. Lihat betapa gagahnya.
Burung merak tampak berwarna-warni, tapi warna bulu merak sesungguhnya adalah coklat. Bulu burung yang indah ini punya desain unik yang memantulkan cahaya dengan cara yang istimewa. Ini membuat mereka terlihat berwarna biru zamrud dan toska. Terkadang, warnanya berubah tergantung dari arah mana kita melihatnya. Untuk menarik pasangan, merak jantan wajib memperlihatkan pola mata di ekornya. Iya, seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati. Merak punya sekitar 200 bulu besar di ekornya dan 170 diantaranya memiliki mata. Beruang kutub punya kulit berwarna hitam di balik bulu putihnya. Sebenarnya, bahkan bulunya pun tidak benar-benar berwarna putih. Bulu di mantelnya berongga dan hampir transparan sehingga membuatnya sulit terlihat dalam salju. Tapi kulit hitamnya menyerap panas matahari. Masalahnya, mereka harus menjaga bulu mereka tetap bersih setiap saat. Jika tidak, bulunya tidak bisa membuat mereka tetap hangat. Jerapah membutuhkan corak di bulunya untuk menyamar. Semua jerapah punya corak berbeda dan unik seperti sidik jari kita. Tapi pola ini sebenarnya lebih rumit daripada kelihatannya. Mereka punya sistem pembuluh darah yang kompleks di bawah pola ini yang membantu menyebarkan panas karena di sanalah darah berada sangat dekat dengan permukaan kulit. Tapi, kulit jerapah sendiri tidak punya jejak dari pola yang sama. Semua kura-kura juga memiliki pola berbeda. Polanya terdiri dari kotak-kotak yang disebut perisai, atau tameng juga boleh. Terkadang, warnanya cerah untuk menarik lawan jenis. Pola tempurung kura-kura sebenarnya dipengaruhi oleh seberapa hangat atau dingin kondisi mereka sebelum lahir. Jika suhunya rendah, polanya akan lebih tebal dan besar. Jika suhunya lebih tinggi, kotak-kotaknya lebih kecil saat kura-kura baru saja menetas. Sayap berwarna cerah sebenarnya sangat berguna untuk kupu-kupu. Ini berfungsi sebagai peringatan kepada hewan lain, kamuflase, dan pencari perhatian pasangan. Polanya sangat berbeda antara permukaan dan bagian belakang sayap. Warna hewan ini mulai muncul 1 atau 2 hari sebelum larva menjadi kupu-kupu dewasa. Warna kupu-kupu ditentukan oleh sisiknya. Warna sisik biasanya berasal dari pigmen, tapi terkadang warnanya yang menakjubkan hanyalah pantulan cahaya. Hewan warna-warni lainnya adalah katak pohon bermata merah. Saat masih kecil, tubuhnya berwarna coklat polos. Tapi ketika dewasa, tubuhnya berubah jadi hijau, serta terdapat garis-garis kuning dan biru di sisinya. Kakinya bisa berwarna jingga atau bahkan merah seperti matanya. Dan ada sedikit bercak biru di kakinya. Makhluk ini terlihat seperti pelangi kecil untuk menyamarkan diri. Selain itu, saat hewan ini melarikan diri, predator bisa dibuat bingung oleh semua warna cerahnya. Ikan buntal adalah ahlinya kamuflase. Mereka tidak punya sisik, tapi kulitnya terlihat persis seperti karang yang membantu melindunginya dari predator. Kulitnya putih, tapi tertutup garis hitam, coklat, dan hijau. Tapi andai ada yang berhasil memangsanya, masih ada perlindungan terakhir, yaitu racunnya. Boa pembelit punya pola indah yang terbuat dari sisik warna-warni. Sisik boa peka terhadap panas, begitu pula bibirnya. Hei, cium saja kalau penasaran. Kepekaan ini membantunya menemukan mangsa. Warna sisik ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai kamuflase, meskipun terkadang kamu bisa menemukan boa albino. Sapi yang memberi kita susu segar dan punya pola yang khas disebut sapi Holstein Friesian. Tidak ada yang tahu pasti kenapa mereka butuh pola ini. Tapi, beberapa tidak berwarna hitam dan putih, bisa juga merah dan putih karena gen resesif. Tapi kamu tidak mungkin pernah melihat 2 ekor sapi dengan pola yang sama, semuanya berbeda. Keren ya? Katak beracun berwarna sangat cerah. Warnanya adalah campuran acak antara jingga dan merah, hampir seperti warna neon, tapi juga bisa berwarna toska. Beberapa di antaranya bahkan punya bercak emas dengan bintik hitam. Warna-warna cerah ini membantu mereka mengatasi 2 tantangan sekaligus. Pertama, sebagai peringatan untuk hewan lain betapa beracunnya mereka. Ini ide yang bagus karena tidak ada yang mau makan racun. Terkadang, tidak ada salahnya punya reputasi buruk kan? Seekor katak emas beracun sepanjang 2,5 cm punya racun yang cukup untuk melumpuhkan 10 orang dewasa. Kedua, warna ini membantu katak jantan menarik perhatian katak betina yang lebih tertarik pada katak yang lebih cerah daripada yang pucat. Rupanya, racun tidak membuat para wanita mundur. Raja lawak terhebat di alam liar tentu adalah komedian.
Maaf, maksudku kameleon, si raja warna. Beberapa darinya bisa mengubah warna tubuhnya dengan drastis, sementara yang lain hanya bisa mengganti rona warna kulitnya. Ada proses sangat rumit yang terjadi di balik perubahan warna ini. Kulit hewan ini mengandung pigmen dan di bawahnya ada sel dengan kristal khusus. Kameleon bisa mengubah ruang di antara kristal-kristal tersebut, membuat cahaya memantul secara berbeda di tubuhnya. Inilah yang mengubah warna kulit hewan ini. Mereka melakukannya untuk menyamarkan diri, meski ada beberapa yang menggunakannya untuk mengatur suhu tubuh. Dan juga sebagai bahan lawakan garingku tadi. Wow, makhluk ini berhasil populer di internet karena wajahnya kurang menarik. Tapi kompetisinya agak curang sih. Kita lagi membahas soal blobfish nih. Jadi hewan ini dulunya dipamerkan di akuarium. Tubuhnya kelihatan seperti gumpalan lengket dan kenyal. Tapi kalau di habitat aslinya, di bawah laut sana, bentuknya normal kok. Blobfish merupakan hewan laut dalam di pesisir Australia. Ikan ini hidup di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Di situ, tekanannya 120 kali lebih kuat dari tekanan normal yang kita rasakan. Bahkan, hanya kapal selam super tangguh yang sanggup menjelajahi kedalaman itu. Makhluk berwajah murung ini tidak berkerangka, ototnya juga sedikit, tapi dagingnya seperti jeli untuk menahan tekanan ekstrim di bawah laut. Kamu juga tidak akan pernah melihat hiu putih besar di akuarium manapun. Dulu banyak pihak yang pernah mencoba memeliharanya di akuarium seperti hiu jenis lain, tapi selalu gagal. Karena si hiu putih besar malah tidak mau makan dan kesulitan berenang. Dari segi ekonomi juga kurang menguntungkan. Mereka perlu merogoh kocek yang dalam karena tangki yang jadi tempat hidup hiu ini harus cukup besar dan perlu diisi jutaan liter air. Hiu putih besar kurang suka mendiami satu area dalam waktu lama. Ia lebih menyukai laut terbuka agar bisa berenang ke tempat yang jauh. Sejak tahun 1970-an, semua hiu ini hidup bebas. Saola, atau lebih dikenal dengan sebutan unicorn Asia, baru saja ditemukan pada tahun 1992. Hewan ini hidup di lereng pegunungan Annamite di perbatasan Laos dan Vietnam. Wujudnya memang menyerupai antelop, tapi menurut hasil uji genetikanya, hewan ini merupakan kerabat dekat sapi. Saola termasuk salah satu mamalia besar terlangka di dunia. Survei menunjukkan populasinya tinggal 70-750 ekor di alam bebas. Ya, memang rentang angkanya cukup jauh. Alasannya, karena para ahli tidak bisa mendapatkan angka yang spesifiknya. Hewan ini sulit sekali ditemukan. Hanya 2 ekor yang telah tertangkap dan dipelajari. Nah, ini nih, unicornnya lautan, narwhal. Jumlahnya memang lebih dari 80.000 ekor. Tapi sudah ada di ambang kepunahan. Gadingnya yang mencuat dari kepalanya berukuran kecil dan panjang. Gading yang menyerupai unicorn ini sebenarnya adalah gigi dan bisa terus memanjang hingga 3 meter. Narwhal termasuk famili paus, tapi tak seperti kerabatnya. Hewan ini tidak bermigrasi. Narwhal menghabiskan hidupnya di perairan Arktik di Greenland, Kanada, Norwegia, dan Rusia. Hewan ini bisa hidup hingga 50 tahun di alam liar, tapi tak akan bertahan kalau hidup di dalam kandang. Jadi, kalau kamu mau melihatnya secara langsung, jangan pergi ke kebun binatang. Tidak seperti hewan lain dalam daftar kita, burung layang-layang sangat mudah dilihat. Burung cantik ini punya ciri khas, kepala hingga ekornya ditumbuhi bulu berwarna biru. Meski habitatnya ada di mana-mana, spesies burung ini kurang cocok dipamerkan di kebun binatang. Cara makan dan menangkap mangsanya sambil terbang. Itulah sebabnya, burung ini hanya makan serangga terbang. Kandang burung layang-layang harus berukuran sangat besar, dan kebanyakan kebun binatang tak bisa menyediakannya. Kamu bisa melihat lowland gorilla atau gorila dataran rendah di dalam kandang. Tapi mountain gorilla atau gorila pegunungan tidak. Bulunya lebih panjang dan warnanya lebih keabu-abuan bukan coklat. Populasinya cuma sekitar 1.000 ekor di alam bebas sehingga terancam punah. Mountain gorilla biasanya menghabiskan siang harinya dengan makan. Antara tahun 1960-an hingga 70-an banyak orang yang berusaha menangkap gorila ini dan menangkarkannya. Tapi mustahil dilakukan.
Kera ini tidak akan bisa hidup di lingkungan tertutup karena memerlukan diet khususnya. Tanpanya, kesehatannya akan memburuk secara signifikan. Kemungkinan lainnya juga bisa disebabkan oleh stres. Sehingga mountain gorilla tidak ada yang dipelihara di kebun binatang manapun. Kita kembali ke perairan. Ada cumi-cumi raksasa. Hewan super besar yang menginspirasi kisah kraken ini tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Makhluk ini sulit dipelajari karena lingkungan hidupnya ada di laut dalam yang tidak ramah. Penelitian yang bisa dilakukan cuma berasal dari spesimen yang terdampar di pantai. Pada tahun 2004, peneliti di Jepang berhasil mengambil foto cumi-cumi raksasa hidup untuk pertama kalinya. 2 tahun kemudian, mereka berhasil mengangkatnya ke permukaan laut. Karena tempat hidupnya ada di laut yang sangat dalam, matanya sebesar bola pantai. Cephalopoda ini bisa melihat benda di lautan yang paling gelap sekalipun, sementara hewan lain harus berjuang mati-matian. Hingga hari ini, cumi-cumi raksasa belum pernah ditangkap atau dipelihara untuk dipelajari sepenuhnya. Selanjutnya, kita pergi ke ujung barat Pulau Jawa untuk melihat mamalia terbesar di bumi, yaitu badak Jawa. Jumlahnya tak lebih dari 70 ekor dan hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Di antara kelima spesiesnya, badak Jawa lah yang paling terancam punah. Para ilmuwan tidak tahu pasti seberapa lama masa hidupnya, tapi diperkirakan antara 30 sampai 40 tahun. Kawasan Taman Nasional ini sangat rentan diterjang tsunami dan sangat dekat dengan banyak gunung api yang masih aktif. Kalau salah satu gunung ini meletus, badak Jawa bisa punah. Kamu mungkin belum pernah dengar ada hewan bernama indri kan? Hewan asli Madagaskar ini merupakan primata unik yang sangat mengandalkan pepohonan untuk bergerak dan mencari makan. Masa hidupnya selama 15-18 tahun di alam bebas. Tapi di dalam kandang, sebagian indri cuma bisa bertahan maksimum selama 1 tahun. Mungkin karena primata ini tak bisa menghadapi stres dan gangguan yang baik. Para ahli yakin kalau makanannya sangat khusus sehingga tak bisa ditiru di dalam kandang. Para ilmuwan juga menyadari kalau hewan ini tidak bereproduksi dengan baik saat dibawa keluar dari alam bebas. Pink Fairy Armadillo tidak punya sayap atau bisa sulap kok. Tapi tetap saja hewan kecil ini terlihat menggemaskan dengan tempurung pinknya. Fungsi tempurung ini sebagai radiator berjalan. Armadillo ini merupakan spesies yang terkecil. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk menggali liang di tanah dengan cakar depannya, terutama di malam hari. Hewan ini sulit sekali dijumpai, apalagi ditangkap. Itulah sebabnya para ilmuwan tidak bisa mempelajari armadillo ini. Selain itu, habitatnya cuma ada di Argentina Tengah. Meskipun serangga langka sangat diminati di kebun binatang, yang satu ini tak akan pernah kamu lihat. Giraffe weevil atau kumbang jerapah. Wah, nama yang unik ya. Jadi serangga ini punya leher panjang yang membantunya dalam membuat sarang. Tak perlu pakai tangga. Kumbang ini menghabiskan hidupnya dengan makan daun dari pohon yang namanya didapat dari nama kumbang ini, pohon kumbang jerapah. Ada serangga lain yang juga bernama Giraffe weevil di Selandia Baru, tapi lucunya spesiesnya 100% berbeda. Berikutnya kita langsung menuju bagian terdalam bumi dan berkenalan dengan Mariana Snailfish. Hewan ini menjelajahi lautan dalam sekitar 8.000 meter sama dengan ketinggian jelajah pesawat. Hanya saja yang ini kedalaman. Tekanan di situ sangatlah kuat, hampir terasa seperti gajah yang menginjak jari kakimu. Aduh, karena itulah hewan ini tak akan bertahan di akuarium yang dangkal. Makhluk laut dalam lainnya yaitu gurita dumbo. Hidup di kedalaman sekitar 4.000 meter di bawah permukaan laut. Di dalam sana, hewan ini jarang sekali merasa terancam. Jadi, tak perlu punya kelenjar tinta seperti spesies gurita lainnya yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Gurita dumbo termasuk dalam famili gurita payung. Tentakelnya terhubung dengan jaringan kulit sehingga terlihat seperti payung saat berenang ke sana kemari. Cuma segelintir orang yang pernah melihat gurita dumbo, tapi bukan berarti hewan ini terancam punah. Hanya saja tak ada yang sanggup mengarungi laut sedalam itu lalu cari gara-gara dengannya. Terakhir, salah satu faktor yang jadi penentu hewan dapat hidup di akuarium adalah ukurannya.
Kalau paus biru sih sama sekali tak mungkin, kecuali kalau akuariumnya seukuran samudra. Dan hewan sebesar itu perlu bertonton makanan. Takkan ada yang sanggup memeliharanya di akuarium. Hewan super besar ini termasuk hewan yang terancam punah. Hanya 25.000 ekor yang tersisa di alam bebas. Migrasinya sejauh ribuan kilometer. Untuk menempuh jarak sejauh itu, paus biru bisa tidur sambil berenang. Namun tidak pernah sepenuhnya lelap. Cuma tidur ringan sambil membelah lautan. Wah, pintar. Kamu terbangun dengan kepala berat. Pertama, di mana kasur nyamanmu? Dan kedua, kenapa kamu tidur di atas tanah basah dan kotor di antah berantah? Tunggu, benda apa di sekelilingmu itu? Apa kamu ada di hutan rimba? Ada ransel di dekatmu berisi barang yang diperlukan, seperti air, kue, coklat, dan jaket. Itu jelas ranselmu. Tapi tetap saja. Halo, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tunggu, jaket? Udaranya panas sekali. Kamu jelas nggak bakal butuh jaket. Serius deh, tempat apa ini? Ada tanaman berdaun besar, pepohonan hutan hujan yang lebat. Agak mirip Jurassic. Kamu ketakutan melihat sekeliling dan berlari di bawah salah satu tanaman mencurigakan itu. Oke, itu bukan pilihan bagus. Dan jelas bukan waktu yang tepat untuk mengingat bahwa kamu payah dalam bermain petak umpet. Ada hewan aneh besar yang keluar dari semak-semak, menatapmu. Dinosaurus. Kamu berteriak, tubuhmu gemetar, lantas menutup mata. Itu bukan pagi yang kamu harapkan. Tunggu dulu, dinosaurus kan enggak menggonggong. Kamu membuka mata. Makhluk itu jelas berlari ke arahmu. Tapi sekarang dia hanya melompat-lompat, menggoyangkan ekor panjangnya, menggonggong dan menjulurkan lidahnya. Dan dia kelihatannya enggak asing. Itu anjing. Kamu hampir teriak karena lega. Tapi makhluk itu aneh. Mungkin anjing saurus. Yah, enggak mungkin yang lain kan? Besar, abu-abu, dan berbulu. Tapi sangat mirip dengan T-Rex. Kaki depannya sebenarnya adalah lengan pendek kecil dan moncong panjang dengan gigi tajamnya mengendusmu. Sementara anjing saurus itu melumurimu dengan air liurnya. Makhluk berbulu lain keluar dari semak-semak, putih dan lembut, dengan kaki depan pendek, ekor abu-abu gelap panjang, dan telinga yang sangat besar. Itu dino kelinci. Dua hewan itu mulai saling mengejar dan bermain. Ini sungguhan. Anjing saurus mulai bosan dan berlari ke arahmu, mencoba menggosokkan kepalanya ke lenganmu. Kamu mengelusnya sambil memikirkan rencanamu. Apa yang terjadi kalau hewan ini kesal atau lapar? Aku akan memanggilnya Max. Kamu mengambil ranting dan melemparnya sejauh mungkin. Nah, sudah, dia sudah pergi. Anjing dinosaurus itu hilang dan kamu mulai bertanya-tanya. Sedang apa hewan itu di rimba ini? Makhluk apa lagi yang hidup di sini? Apa mereka akan seramah itu? Kamu tidak butuh waktu lama untuk tahu. Suara menyeramkan memenuhi telingamu. Kamu bergerak perlahan kali ini. Satu kejutan lagi. Hanya beberapa meter, hewan besar lain menatapmu. Matanya adalah bagian paling seram, terbuka lebar dan tertambat kepadamu. Kamu menahan napas, berpikir kalau kamu bisa tamat dalam sekejap. Tapi setelah beberapa saat, kamu lega. Itu cuma zebra. Tapi zebrasaurus. Aneh. Garis hitam dan putih memenuhi tubuh berototnya. Dan wow, kepalanya panjang. Ekornya tidak main-main. Dan punggungnya dipenuhi pelat bertulang. Si zebrasaurus tiba-tiba maju. Zebra hanya makan rumput kan? Semoga si zebrasaurus ini juga... Oke, ada 3 pilihan. Lari, diam, atau elus si zebrasaurus raksasa itu. Boom! Hewan yang jauh lebih berbulu keluar dari semak-semak dan perlombaan berlangsung. Kamu mendengar suara terkekeh. Suara tawa. Apa itu hyena? Hyenosaurus? Hyena memiliki rahang dan leher terkuat. Lalu kalau ditambah dinosaurus, itu kombinasi yang cukup mematikan. Satu pilihan, lari. Zebra itu tampaknya tahu apa yang terjadi. Kamu mulai berlari, menembus tanaman berdaun besar dan tersandung akar pepohonan tinggi di rimba itu. Kamu melompat, menunduk, menghindar, dan akhirnya keluar dari sana. Ada pantai, sempurna.
Sekarang kamu punya waktu untuk memikirkan yang baru saja kamu lihat. Apa rencanamu sekarang? Laut? Pohon palem? Matahari? Dan akhirnya udara laut yang segar. Kamu menghela napas dalam dan menutup mata. Tanpa suara, kaki besar perlahan menginjak rumput, diikuti desing ekor yang elegan. Besar, keabu-abuan dan kuat, dengan cakar sangat panjang dan tersembunyi di kaki besarnya yang lembut. Dan kepalanya menjijikan. Kamu berusaha melihatnya dengan lebih jelas. Masih menjijikan. Kepalanya seperti tengkorak dengan gigi tajam dan mata kuning hangat. Hewan ini sama sekali tidak tertarik kepadamu. Dia meringkuk, tampak siap menerkam. Lalu, si kucing saurus itu mendengkur malas-malasan dan mulai menjilat bulunya. Setidaknya dia tidak menganggapmu tikus, kayu, bola, atau kardus. Kucing memang suka benda-benda aneh. Enggak ada waktu. Pantai tiba-tiba dipenuhi kepiting merah raksasa. Ada ratusan jumlahnya. Mereka berbaring, mengistirahatkan capit yang panjang dan tajam. Sejak kapan kepiting punya 10 mata dan 4 capit besar? Tapi kepiting raptor punya. Kamu berusaha menutup mulut, tapi teriakanmu tetap terdengar. Kamu berlari kembali ke rimba, dan itu bukan ide yang bagus. Kali ini, kamu lari dan tak pernah menoleh ke belakang. Tujuanmu adalah tidak mendengar suara capit kepiting raptor lagi. Tapi ada yang berbeda. Rimba itu sudah berganti. Sepertinya rimba itu berubah perlahan. Tidak ada lagi tanaman menjalar dan daun-daun aneh yang besar. Udaranya lebih sejuk dan jalan setapaknya lebih lebar. Pepohonan di rimba itu kini tak lagi terlalu lebat. Kamu melihat lapangan terbuka lebar dengan danau indah nan luas di tengahnya. Itu bisa jadi lokasi swafoto yang sempurna kalau tidak ada dino-dino tadi. Dan ternyata pepohonannya memang bisa berubah bentuk. Teriakan memekakan telinga terdengar dari danau. Cukup mudah untuk mengenali hewan anggun ini, meskipun warnanya agak aneh. Itu adalah angsa nodaktil abu-abu, dengan leher berbentuk es dan semuanya itu. Tapi angsa ini sudah mengalami perubahan penampilan. Paruhnya tajam, cakarnya kuat dan besar, serta matanya seperti bisa melihat mangsa lezat dari kejauhan. Kamu bukan ikan, jadi kamu mungkin akan aman. Terlepas dari semua itu, danaunya cantik. Ada teratai seukuran meja tersebar di permukaannya. Ada teratai raksasa, angsa raksasa, rebek. Oh, bagus. Ada Katakosaurus juga sekarang. Seekor katak besar melompat keluar dari air dan mendarat seperti ninja di atas teratai. Dia seperti batu besar, diselimuti kulit abu-abu gelap berjendul-jendul. Tidak mungkin itu jelmaan pangeran tampan. Gak mungkin. Kamu sembunyi di balik semak besar. Lidah katak itu besar sekali. Menjijikan. Tapi makhluk yang muncul di belakangnya masih lebih gila daripada lidah besar itu. Kepala buaya Saurus Rex raksasa yang mengapung. Dia kelihatannya sama seperti buaya biasa, hanya saja jauh lebih besar. Penampilan biasanya saja sudah cukup seram. Katakosaurus melompat kembali ke air dan mulai berenang menjauh dengan kaki belakangnya yang besar. Terjadi kejar-kejaran dan tak lama kemudian mereka hilang ke bawah permukaan. Aduh, semoga katak itu selamat. Kamu hampir iba dengan katak malang tadi, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Tanah mulai bergetar. Itu bukan pertanda bagus. Beberapa pohon di dekat tumbang. Itu seperti perahu terbalik. Apa itu? Oh, kura-kura saurus. Kayaknya dia harus berhenti minum kopi dan makan protein bars. Hah? Dengung apa itu? Suaranya semakin kencang. Kemungkinannya dua hal. Satu, itu kayak suara lebah. Dua, semoga ukurannya normal. Tapi alih-alih serangga terbang kecil, lebah Rex seukuran manusia hinggap di tempurung kura-kura raksasa tadi. Kakinya seperti atlet angkat beban dan antenanya terlihat tajam. Enggak masalah kalau dia cuma sendiri. Semoga saja. Tiba-tiba kamu mendengar pekikan mengerikan. Ya ampun, apalagi sekarang? Bayangan raksasa menutupi tanah dan kamu menengadah. Semacam dinosaurus burung. Dia sebenarnya punya nama resmi, tapi kamu tidak tahu apa. Kamu hanya melihat bulu biru kemerahan, paruh tajam penuh gigi lebih tajam, dan apa itu yang keluar dari sayapnya? Burung itu melihat lebah Rex dan menukik turun untuk melahap cambilan tengah harinya. Tapi si lebah Rex sembunyi di bawah tempurung kura-kura. Ide yang bagus.
Kayaknya aku nggak bakal secepat atau secerdas itu kalau itu terjadi kepadaku. Mungkin aku bakalan... Dan terjadilah hal itu. Mata gelapnya yang menyeramkan melihatmu dari kejauhan. Kamu mundur selangkah. Sejauh ini tak ada hewan lain yang menyadarimu. Kertak. Sebatang ranting patah terinjak sepatumu. Dan tiba-tiba belasan mata menatapmu. Mata yang penasaran, marah, dan lapar. Kembali ke pilihan pertama. Lari. Kamu berlari secepat mungkin. Tapi sepertinya sudah tak ada harapan. Kamu tiba di tebing besar dan ada sungai di bawahnya. Kamu menutup mata dan melompat. Brak! Seluruh tubuhmu bergetar. Kamu membuka mata. Kamu terbangun. Tadi itu cuma mimpi buruk kan? Ya kan? 1, 2, 3. Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu, melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara 2 kulkas berfreezer, dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat di medan datar. Meski sangat besar, kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan. Tapi si kuda Nil lebih cepat di darat dan sampai duluan di garis finish. Balapan selesai. Bip bip, halo, Roadrunner, kok lari-lari? Sebentar, tunggu dulu. Coyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakangmu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam, bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar. Terlepas dari apa yang kita lihat di kartun, Coyote sebenarnya 2 kali lebih cepat daripada Roadrunner, tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan 1 dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat Kungkang, dan tepat di sisinya di lintasan 2 ada si siput taman biasa, dan perlombaan dimulai untuk menentukan hewan paling lambat di bumi. Kecepatan tertinggi Kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, Kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam 1 jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya 1 kaki yang dilumuri lendir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si Kungkang masih di tempat yang sama dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor Kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat, si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya, lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si Kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam, yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia, dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint 1 lawan 1 antara manusia dan beruang grizzly, hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya, atau tingginya, atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly atau si coklat. Grizzly memimpin. Bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda?
Dia ngapain? Kayaknya dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. Dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kg bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si Grizzly dan si Coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman, kita semua tahu panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi, tapi cuma pas dia menukik untuk menyergap mangsa. Merpati, awas! Fiu! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau albatros, dia butuh beberapa detik saja dan dia memimpin, tapi itu nggak lama. Kembali ke balapan lambat. Oke, si kungkang sudah bangun, tapi sejauh ini dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Si siput taman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya nggak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan. Tapi tunggu, peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah kura-kura Galapagos. Kaki depannya yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat si siput taman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar seabad lagi. Si kura-kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hei, kungkang, jangan curang dong. Nggak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah, ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luwak Amerika adalah hewan penggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luwak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga nggak bisa pakai kacamata di bawah sana. Si cheetah yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Cheetah tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menempuh 100 meter kurang dari 6 detik. Cheetah dapat berlari hingga 130 km per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak. Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika dan merupakan salah satu cheetah pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya. Alexa dan Sarah sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah ada kelelawar kecil melintas, dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelelawar Brazil mampu mencapai 160 km per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah kumbang harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini mungkin biasa aja ya, tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak Sahara. Semut jago bekerja dalam tim dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik, sementara semut perak 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan si tungau kecil ini. Ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diyakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali ke lomba si lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu, dan si kungkang sedang dalam perjalanan ke dahan kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow, aku udah gak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih.
Oh, penjahat ada di mana-mana di muka bumi. Mengapa ada penjahat? Tak ada yang tahu alasannya. Yang kita perlukan adalah seorang pahlawan. Semoga yang ini tidak pakai celana dalam di luar ya. Saatnya berkreasi, wahai para ilmuwan. Di dalam laboratorium, mereka telah sibuk memilih DNA terbaik yang dimiliki alam. Rencananya, mengambil secuil bagian terbaik dari berbagai hewan dan menggabungkannya menjadi serum pahlawan super terhebat dari alam. Pahlawan super itu cepat, sangat cepat malah. Pahlawan kita perlu refleks yang cepat, dan dalam hal ini tak ada yang bisa mengalahkan lalat berkaki panjang. Saat terkejut, lalat ini memiliki respon kurang dari 5 milidetik. Kalau kamu mencoba untuk mengambil foto makhluk ini, hasilnya 9 dari 10 foto pasti buram. Mungkin mereka malu difoto. Tapi, sanggup untuk menghindar saat difoto mungkin bukan keahlian yang diperlukan oleh pahlawan kita. Bagaimana dengan sedikit DNA dari salah satu invertebrata terpandai? Maksudku, refleks secepat kilat dan reaksi yang luar biasa. Gurita merupakan salah satu ahli melarikan diri dari alam. Bahkan, hewan ini jauh lebih pintar dari sebagian manusia atau mungkin sebagian besar manusia. Setiap gurita punya 3 jantung dan 9 otak. Oh, dan hewan ini benci pakai jas saat bekerja. Setiap tangannya, yang ternyata bukan tentakel, punya otaknya sendiri, dengan satu otak pusat berbentuk donat yang mengatur seluruh tubuhnya. Itu artinya, setiap tangannya bisa bergerak masing-masing layaknya makhluk yang berbeda-beda. Gurita juga sanggup bereaksi lebih cepat dari pemain baseball profesional, bahkan dengan 8 sarung tangan baseball. Tapi, bukan gurita saja yang bisa menjadi pahlawan kita. Bersama dengan sotong, mereka punya keahlian berkamuflase. Kulit kedua hewan ini bisa menyamakan warna, tekstur, dan pola benda yang ada di belakang mereka. Pokoknya paling jago main petak umpet. Sayangnya, anggota dari famili hewan ini pada dasarnya cumi-cumi, sotong, keong, siput, dan gurita yang super jenius sebenarnya buta warna. Para ilmuwan sama bingungnya dengan dirimu. Yang membuat semua makhluk ini unik adalah keberadaan sel penginderaan cahaya di seluruh kulit mereka, bukan hanya pada mata. Bayangkan sanggup melihat dengan seluruh tubuhmu. Pandangan 360 derajat, oke juga buat pahlawan super. Kekuatan super adalah tantangan berikutnya, dan kumbang kotoran siap mengambil tempat. Hewan ini sanggup menarik benda dengan berat 1000 kali berat badannya. Jadi, ia merupakan hewan terkuat di dunia jika memperhitungkan berat tubuhnya. Ini ibarat kamu mengangkat 13 ekor gajah atau 35.000 anjing chihuahua. Anjing sebanyak itu muncul dari mana sih? Kumbang kotoran membuat semuanya terasa mudah. Ia memindahkan barang sambil handstand loh. Pahlawan kita sudah pasti memerlukan keahlian ini. Saatnya untuk perlindungan. Kalau kamu berpikir untuk meminjam DNA kulit tenggiling atau armadillo, kamu salah besar. Pahlawan kita juga harus tangkas. Yang paling tepat adalah menggabungkan DNA kulit unta. Hewan ini kan hidup di gurun, jadi masuk akal kalau kulitnya super duper kuat. Ia bisa tahan menghadapi pasir gurun yang panas membakar dan teriknya sinar matahari. Setidaknya, para ilmuwan tidak memilih kulit paus. Meskipun kulitnya termasuk yang terkuat yang pernah ada. Punya kulit setebal 30 cm mungkin memberi perlindungan kuat buat pahlawan kita. Tapi dia bakalan kesulitan melewati sebuah pintu. Ada 2 hal yang diperlukan suatu makhluk agar dapat bertahan hidup. Oksigen dan air. Seharusnya pahlawan kita tak perlu mengkhawatirkan keduanya, terutama saat melawan penjahat. Para ilmuwan memutuskan untuk menggabungkan DNA katak kepala pipih Kalimantan dan kadal berduri. Jadinya, pahlawan kita tidak perlu mampir ke supermarket buat beli air minum dalam kemasan. Katak kepala pipih tidak memerlukan paru-paru. Tubuhnya menyerap oksigen lewat kulitnya. Bentuknya yang pipih membuat katak ini punya permukaan kulit yang lebar. Ini memang bukan cara paling efektif untuk mendapatkan oksigen. Untungnya, si katak tidak perlu terlalu banyak bergerak. Kadal berduri bisa memberi pahlawan kita perlindungan, sekaligus kemampuan mendapatkan air yang cerdas. Hewan ini menyerap air lewat kakinya, sehingga tak perlu berhenti sejenak untuk minum. Seperti pada spons, airnya jadi melawan gravitasi dan terisap ke atas. Jadi,
Pahlawan kita hanya perlu menginjak sesuatu yang basah daripada bawa-bawa botol minum. Menjadi pahlawan super itu berat loh, dan juga sibuk. Kita tak bisa berharap pahlawan kita mampir beli makanan setiap beberapa jam sekali, alih-alih menyelamatkan dunia. Green Sea Slug atau siput laut hijau melayang-layang di perairan dangkal untuk mencari alga lezat. Kalau sudah kenyang, ya, ia tidak akan makan lagi selama berbulan-bulan atau bahkan seumur hidupnya. Siput ini merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa berfotosintesis. Itu loh, cara tumbuhan mendapatkan energi. Pada dasarnya, seperti punya baterai panel surya sendiri. Hewan ini tak perlu berhenti untuk makan seperti kita. Jadi, bisa menghemat banyak waktu karena tak perlu sering-sering ke WC. Jadi, tak ada rehat ke toilet untuk pahlawan baru kita ini. Masukkan sedikit DNA siput ini ke dalam adonannya. Semua pahlawan super punya semacam kecepatan super. Pahlawan kita juga harus punya dong. Saatnya membahas kemampuan terbang super cepat. Burung alap-alap kawah dapat dengan mudah terbang dengan kecepatan 90 km per jam dengan mengepakkan sayapnya. Memang tidak secepat kilat sih, tapi kecepatan sebenarnya ada pada kemampuan menukiknya. Burung ini melihat targetnya dari kejauhan, melakukan perhitungan dengan cepat, dan menukik pada kecepatan 320 km per jam. Dengan keakuratan super tajam, tubuh burung ini sungguh sangat aerodinamis. Saat menukik, elang ini masih sanggup bernapas lewat hidungnya dan melihat mangsanya. Terdapat sebuah batang dan sirip di dalam lubang hidungnya untuk melambatkan aliran udara. Matanya punya perisai yang bisa menghalangi debu. Dan hop, makan malam siap. Menukik secepat itu memang hebat, tapi pahlawan kita juga perlu terbang lurus. Kita juga harus menambahkan beberapa keahlian bermanuver. Kita butuh DNA penerbang khusus, tapi bukan burung. Tubuh Brazilian Free-tail Bat sangat ringan, tapi justru membuat kelelawar ini jadi penerbang paling tangkas di dunia. Dengan kecepatan hingga 160 km per jam terbang horizontal, mamalia kecil ini merupakan ahli akrobat di langit. Sudah pasti pahlawan kita perlu keahlian ini. Ringan dan tangkas, kombinasi sempurna buat pahlawan kita. Selain itu, pandangan biosonarnya juga berguna untuk menangkap penjahat di malam hari. Kita sudah punya kecepatan dan kekuatan, sungguh kombinasi yang mematikan. Tapi yang diperlukan pahlawan sejati adalah sedikit kekuatan pukulan. Pahlawan kita akan memerlukan kekuatan udang mantis. Hewan ini punya kekuatan pukulan sebesar 155 kg. Itu sama artinya kalau kamu ketiban panda. Kecepatan pukulannya adalah 80 km per jam di bawah air. Saking cepatnya bisa membentuk gelombang kejut. Kalau pukulannya tidak memengaruhimu, maka gelombang kejutnya pasti akan menghabisimu. Ayunan pukulannya sangat kuat dan cepat hingga bisa mendidihkan air. Pahlawan kita juga memerlukan semacam rahang tercepat di dunia. Semut trapjaw bisa menutup rahangnya dalam kecepatan yang memukau, yakni 230 km per jam. Ini 2000 kali lebih cepat dibandingkan kedipan matamu, dan lebih cepat dibandingkan aku bisa membaca kata ini. Gigitan ini bukan saja untuk perlindungan. Semut ini menggunakannya sebagai alat super canggih, kursi pelontarnya sendiri. Saat semut ini menggigit tanah secepat kilat dan membengkokkan tubuhnya, ia bisa melontarkan dirinya 46 cm ke udara. Kesannya memang tidak terlalu tinggi, tapi saat sekelompok semut ini melakukannya bersama-sama, seperti ada letusan popcorn semut. Coba bayangkan ini, dalam ukuran manusia, dan pahlawan kita akan punya lompatan vertikal yang tidak main-main. Alam telah mengamunisi pahlawan kita untuk bertahan hidup, terbang, bergerak cepat, berkamuflase, tak perlu menggunakan toilet, melompat dengan mulut, minum dari genangan air. Kekuatan apa lagi yang harus dimiliki pahlawan super kita? Bagaimana dengan daya tahan? Untuk memberi pahlawan kita kemampuan bertahan hidup terbaik, kita harus mencampurkan sesendok penuh DNA tardigrade atau beruang air. Makhluk super kecil ini hanya bisa hidup sekitar 2 tahun saat tidak terekspos dengan kondisi yang ekstrim. Bukan rekor dunia sih. Jadi, apa yang membuat makhluk ini sangat spesial? Tardigrade ditemukan di seluruh penjuru bumi, di berbagai lokasi yang sangat ekstrim. Antartika, Gurun Sahara,
bahkan di Gunung Everest. Makhluk ini juga bisa bertahan hidup di luar angkasa, tentunya tanpa pakaian luar angkasa. Astronot meletakkan makhluk ini di luar stasiun luar angkasa selama 10 hari, tanpa air, tanpa oksigen, tanpa makanan. Bagaimana mereka bisa selamat? Rupanya, tardigrade bisa berhibernasi kapan saja. Jadi, ketika lingkungannya sangat berat, hewan ini tinggal memperlambat fungsi tubuhnya. Sampai ada orang baik yang meletakkannya kembali ke dalam stasiun luar angkasa. Tambahkan sedikit DNA tardigrade dan pahlawan kita akan mampu bertahan hidup dalam situasi apapun. Serum DNA pahlawan super yang sempurna sudah jadi. Semoga serum ini tidak jatuh ke tangannya salah. Nggak kena. Sudah 1 jam terbuang sambil lari-lari memegang gulungan koran untuk menepuk lalat yang terus berdengung di sekitar kepalamu. 3 hal muncul di benakmu. Kenapa lalat tidak takut kepadamu? Dan kenapa dia tidak terbang menjauh? Lalu kenapa dia cepat sekali? Untuk hewan seukurannya, kecepatan lalat sebenarnya biasa saja. Kamu saja yang terlalu lambat. Otak lalat yang kecil bereaksi beberapa kali lebih cepat daripada otakmu terhadap apa yang dilihatnya. 1 detik bagi lalat terasa seperti 5 atau 6 detik bagimu. Dalam penglihatan lalat, kamu seperti sedang berenang di kolam renang dan bergerak super lambat. Bayangkan, kamu melempar balon dari jendela apartemen dan melihatnya jatuh. Selambat itulah lalat melihat benda-benda di sekitarnya. Jadi, selain punya reaksi secepat ninja, lalat juga punya mata spesial. Matanya terbagi menjadi ribuan reseptor yang menangkap cahaya bersamaan. Kamu menggunakan otot kecil untuk memutar mata dan kepala untuk melihat ke arah berbeda. Lalat tidak punya otot seperti ini karena tidak membutuhkannya. Mereka bisa melihat ke segala arah hampir bersamaan. Tak peduli dari sisi mana kamu menyerang, si lalat bisa dipastikan mampu melihatnya. Kamu mungkin pernah melihat pesawat supersonik di film, berputar dan jungkir balik dengan kecepatan tinggi. Lalat mirip seperti itu, tapi dengan sayap yang jauh lebih keren. Sayapnya bisa berubah arah saat terbang, berhenti dan menghindari rintangan yang ada. Lalat bahkan bisa memperhitungkan arah terbang sebelum lepas landas. Nah, kali ini kamu yakin akan memukul lalat itu? Saat kamu mengangkat gulungan kertas, otak lalat menghitung di mana pukulanmu akan mendarat. Lalat segera menempatkan tubuhnya pada posisi yang tepat, siap bermanuver untuk menghindar. Kalau tanganmu bergerak di depannya, kakinya segera dicondongkan ke belakang agar dia bisa terbang ke arah lain. Wow, lalat ini bisa menjadi petinju atau penjaga gawang andal. Lantas, kenapa si lalat tak kunjung pergi? Padahal kamu sudah berkali-kali mencoba memukulnya. Jawabannya, karena tubuhmu mirip jamuan makan hotel bintang 5. Dan kulitmu adalah meja prasmanan dengan berderet-deret suguhan lezat. Saat beraktivitas, kulitmu melepaskan keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan bahan kimia lain yang sangat disukai lalat. Bayangkan kamu lapar dan haus, seraya berjalan melewati gurun. Kamu menaiki gundukan pasir tinggi dan dari sana melihat makanan gratis. Meja penuh buah, permen, donat, dan air mancur soda terbesar di dunia. Tapi ada penjaga di sana. Badannya besar, kuat, dan bulat. Itu kura-kura super raksasa super lambat. Sekarang, kamu tahu kenapa si lalat tidak pergi? Kamulah kura-kura itu. Kesempatanmu memukul si lalat sebenarnya ada, tapi kesempatan si lalat untuk kabur masih 8/10. Katakanlah, si lalat sedang duduk di meja dapurmu. Inilah yang perlu kamu lakukan. Bidiklah beberapa sentimeter ke depan ke arah yang menurutmu akan dia tuju. Otak lalat akan mengira kamu membidik tepat ke arahnya. Jadi, kamu bisa mengecoh si lalat dan melakukan serangan kejutan. Masalahnya, memprediksi rute kabur si lalat sangatlah sulit. Kesimpulannya, kamu terlalu lambat. Bagaimana kalau kita memanggil bala bantuan? Perkenalkan, kumbang macan. Kecepatan 2,5 meter per detik. Dia tidak bisa terbang, tapi itu tak menjadi masalah. Karena kecepatan lari kumbang ini super cepat, dia kehilangan kemampuan melihatnya saat bergerak. Dia mengunci targetnya lebih dulu, baru berlari. Dia bukan ninja seperti lalat dan tidak bisa mengubah arah saat berlari. Dia harus berhenti sebelum lari lagi.
Kecepatan jalan rata-ratamu sekitar 1,5 meter per detik. Jadi, si kumbang 2 kali lebih cepat. Tapi untuk ukurannya, dia super cepat. Dia berlari sejauh 125 kali panjang tubuhnya dalam sedetik. Katakanlah tinggimu 180 cm. Berarti, kamu seperti berlari 225 meter dalam sedetik. Selama kumbang ini dan si lalat berada di permukaan yang sama, si lalat tak akan punya kesempatan. Atau mungkin ini waktunya memanggil bantuan udara. Capung adalah serangga terbang tercepat di dunia. Makhluk kecil ini bisa terbang sampai 55 km per jam. Itu lebih cepat dibanding saat kamu naik sepeda menuruni bukit yang curam. Sayap capung juga memungkinkannya terbang ke belakang, kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Layaknya helikopter, tak peduli seberapa cepat si lalat bergerak, riwayatnya sudah berakhir. Lalat, capung, dan kumbang macan bergerak cepat karena tidak ingin berlama-lama di tempat terbuka. Ada banyak makhluk kelaparan di sekitar mereka. Tapi ada satu serangga yang berlari kencang karena kalau dia berhenti, au! Untuk menemui semut perak yang cepat, kamu harus pergi ke Gurun Sahara. Pasir di sini panas sekali, bahkan bisa untuk menggoreng telur. Bumbu pasir. Oleh karena itu, semut perak berlari sekitar 0,5 meter per detik. Dia tidak ingin kakinya terbakar. Dia juga punya rambut berbentuk segitiga yang memantulkan panas, membantunya selamat dari terik matahari. Jika semut ini seukuran manusia, dia bisa berlari dengan kecepatan 650 km per jam, lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Ada semut lain yang memegang rekor kecepatan. Semut Dracula tidak bisa berlari secepat semut perak, tapi punya mulut tercepat di dunia. Selain aku pastinya. Dia bisa membuka dan menutup rahangnya 5.000 kali, dan semuanya dalam sekejap mata. Benar-benar sekejap mata. Masih belum cukup? Kali ini kita ke serangga yang mungkin punya saudara di rumahmu. Kecoa Amerika bisa bersembunyi di dinding, di belakang kompor, hampir di mana saja. Menangkapnya juga agak mustahil. Dia bisa berlari 1,5 meter per detik. Semua karena 6 kakinya yang masing-masing punya 3 lutut. Kakinya diselimuti rambut kecil yang merasakan segala perubahan di udara. Sehingga reaksinya super cepat saat kamu masuk ke dapur dan menyalakan lampu. Nah, rekor dunia untuk makhluk tercepat di darat adalah serangga seukuran biji wijen. Dia adalah sejenis tungau dan bisa bergerak sampai 322 panjang tubuhnya per detik. Kalau kamu menyinari tungau ini dengan senter pembesar sampai ukuran manusia, kecepatannya bisa hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tungau bahkan bisa berganti arah saat bergerak. Itu menjadikannya makhluk tercepat dan paling sulit dicari di dunia. Tapi mari kita cari hewan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Siput taman. Dia berasal dari famili Mollusca dan tidak suka terburu-buru. Jika kamu bergerak dengan kecepatan siput, kamu cuma melangkah 2 kali setiap 2 jam. Tapi siput tetap santuy. Mereka sudah ada ratusan juta tahun di bumi. Siput menggunakan cangkangnya untuk melindungi diri. Tapi mereka juga punya trik rahasia. Beberapa siput mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika terlalu panas dan kering, siput bersembunyi di cangkangnya dan melumuri diri dengan lendir dingin yang mereka buat. Lendir itu juga membantu mereka memanjat pohon. Kungkang adalah mamalia terlambat di dunia. Berkat metabolismenya yang lambat, pencernanya butuh waktu sampai 16 hari untuk mencerna makanan. Menangkap kungkang pun tidak sulit, tapi gerakan lambatnya lah yang menolong mereka. Seperti di film-film, polisi sering bilang, "Berhenti, jangan membuat gerakan tiba-tiba." Nah, kungkang paham betul kalimat itu. Itu membuat hewan lain tidak bisa melihat mereka di antara dedaunan. Manatee atau lembu laut adalah salah satu makhluk laut paling lambat, tapi mereka tidak takut berhadapan dengan siapapun, kecuali manusia yang naik perahu motor. Mereka super besar dan berkulit super tebal. Hewan ini mirip tank laut, tapi jauh lebih imut. Ada perenang lambat lain di daftar ini, yaitu hiu Greenland. Dia berenang kurang dari 1 km per jam. Seperti manatee, dia besar dan perkasa. Tidak ada yang berani menantangnya 1 lawan 1. Karena lambat, dia punya teknik makan paling kocak di dunia. Pada dasarnya, hiu Greenland lebih lambat dibanding ikan manapun di air. Kesempatan yang dia punya hanya muncul saat ikan incarannya tidur, barulah dia bisa makan. Lebih kerennya lagi, gaya hidup santainya ini justru memperpanjang umur mereka.
Umur rata-rata hiu Greenland sekitar 300-500 tahun. Mereka hidup di Samudra Atlantik Utara dan Arktika. Bayangkan, kamu sedang berlayar dan melihat salah satu raksasa lambat ini. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua darimu. Di suatu hari di musim kemarau yang panas, kamu keluar rumah untuk mencari angin. Kamu ingin rebahan untuk bersantai di rumput yang sejuk di bawah tempat teduh, tapi ada yang baru meludah di sini. Tenang, itu cuma sarang spittlebug. Serangga ini menyesap banyak getah encer dari tanaman, dan setelah diproses, getah ini berubah menjadi kumpulan gelembung yang masanya tak lebih dari 150 kali masa tubuh serangga ini setiap harinya. Semua gelembung ini membentuk kepompong, tempat serangga muda tumbuh besar dengan aman. Burung atau hewan lain tak akan memakan kepompong ini karena rasanya pahit, sepahit kamu menjilat kaset Nintendo. Hei, nggak perlu buru-buru, Cita, sebab semut Dracula adalah hewan tercepat di dunia. Dan vampirnya dunia semut. Mereka pasti bisa menang lomba makan burger karena mereka mampu mengatupkan rahangnya 5.000 kali lebih cepat daripada kedipan matamu. Untuk melihat seberapa cepat semut Dracula, kamu harus membuat video untuk merekam katupan rahangnya dalam pengaturan 480.000 frame per detik. Dengan kecepatan ini, kamu bisa melihat si semut perlahan menggerakkan rahangnya. Meski kecepatan larinya biasa saja, kecepatan rahangnya sangat kencang, sampai-sampai bisa menekuk saat saling mengatup. Manusia juga bisa melakukannya, jentikan saja jarimu sehingga menekuk. Hewan tergelap di luar sana adalah ayam cemani. Bukan cuma bulu, mata, dan cekernya yang hitam, tulang ayam ini juga hitam loh. Warnanya hitam kebiruan pekat, dan kalau kamu pernah mencoba memasak ayam ini, dagingnya seperti dibumbui dengan sari blackberry atau tinta cumi-cumi. Kabarnya, Marco Polo adalah orang pertama yang menemukan ayam jantan yang aneh sekaligus menawan ini. Pada tahun 1298, sang penjelajah menulis tentang satu jenis ayam yang warnanya sehitam kucing dan punya telur terbaik. Ikan air tawar berikut ini sudah ada sejak awal abad ke-20 dan dia mungkin masih mengingat film hitam putih atau bahkan film bisu zaman dulu. Seekor ikan bigmouth buffalo mampu hidup sampai umur 112 tahun. Meski begitu, makhluk tertua di dunia ada di laut. Ada spons laut dalam yang umurnya sudah 11.000 tahun dan masih sehat sampai sekarang. Ikan ini punya insang luar biasa yang memungkinkannya menahan napas sampai lebih dari 4 menit. Ini adalah ikan coffin, hewan yang bentuknya aneh tapi super tangguh. Mereka juga dikenal sebagai kodok laut. Bentuknya memang lebih mirip kodok sih, bukan ikan bersirip dan bersisik pada umumnya. Mereka juga bisa mengembangkan diri karena mengisap air laut, jadi mereka menggembung layaknya balon. Bahkan, kemampuan super ini membuatnya mampu menahan napas beberapa menit karena adanya pasokan oksigen dari air yang mereka simpan. Tapi juaranya tetap manusia. Juara dunia kita bisa bertahan menahan napas sampai lebih dari 20 menit. Ada loh beberapa hewan yang bisa membuat pakaian sendiri. Kepiting spons bisa membuat topi dari spons untuk melindunginya dari makhluk air jahat. Untuk mengetahui bagaimana kepiting ini memutuskan topi terbaiknya, peneliti memberi mereka spons busa dengan ukuran berbeda. Makin besar ukuran si kepiting, makin besar pula spons yang dipilihnya. Ada beragam teknik yang mereka pakai untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Dimulai dari membuat lubang kecil untuk kepala, lalu mereka mengecek apakah ukurannya pas. Kalau pas, mereka terus memotong dan mengorek spons itu sampai menjadi topi sempurna. Baru-baru ini, para peneliti menemukan ngengat yang meminum air mata burung saat tidur. Sejauh ini, tercatat hanya ada 3 kasus hewan peminum air mata hewan lain, yaitu kupu-kupu Amazon, lebah soliter, dan ngengat. Makanan sehari-hari ketiganya termasuk nektar, tapi nektar tidak punya garam esensial yang sulit dicari di mana-mana. Bukan cuma meminum air mata burung, mereka juga meminum air mata penyu, air mata buaya, dan air mata mamalia lain yang banyak ditemukan di hutan Amazon. Serius? Air mata buaya? Beberapa penghuni laut bisa memancarkan lampu merah. Contohnya, ikan stoplight loose jaw yang menggunakan pancaran ini untuk menangkap makan malamnya. Udang tidak bisa melihat lampu merah itu, jadi ikan rahang longgar ini bisa melihat udang merah yang memancarkan gelombang cahaya merah dan memangsanya tanpa takut makan malamnya kabur. Mamalia juga bisa loh bersinar. Tupai terbang bisa bersinar di bawah sinar UV, memancarkan sinar pink. Ini terjadi karena mereka mampu menyerap cahaya dan memancarkannya kembali dengan panjang gelombang berbeda.
Platypus memang tak punya kantong pipi sebesar tupai, tapi hewan ini jelas yang paling aneh. Mereka menyimpan kerikil di dalam kantong pipinya untuk membantu menumbuk makanan yang biasa mereka makan, seperti cacing, kerang, dan siput. Platypus tidak punya gigi, jadi kerikil ini sangat berguna untuk mengunyah makanan. Fungsinya sama dengan blender. Kalau giginya dari batu, sikat giginya dari apa ya? Kalau manusia punya pipi yang besarnya sama seperti pipi tupai, kita bisa membawa belanjaan kita dari warung langsung pakai mulut. Bukan cuma itu, tupai bisa membawa bawaan sebesar tubuhnya sendiri di bagasi mulut serbaguna ini. Hamster juga punya kekuatan super yang sama dan bahkan bisa menggendong anak-anaknya di mulut jika harus melarikan diri. Wortel mini yang kelihatannya kecil bagi manusia, tapi lumayan besar untuk hamster, bisa menghilang tanpa jejak di dalam pipi besar itu. Bentuk Mariana snailfish yang tentunya hidup di palung Mariana relatif kecil. Ukurannya setara 2 coklat batangan berukuran sedang. Meski kecil, ikan ini bisa dengan mudah menahan tekanan yang setara dengan 1.600 gajah yang berdiri menimpanya. Ikan ini punya struktur tubuh yang unik, misalnya tengkoraknya punya beberapa celah. Jika tengkoraknya seragam dan tidak punya celah, tubuhnya tak akan mampu menahan tekanan yang ada di kedalaman palung Mariana. Selain itu, kerangka tulang rawannya lunak dan fleksibel. Ikan ini juga tidak punya mata yang bekerja dengan baik karena memang tidak membutuhkannya, sebab mereka hidup dalam kegelapan total di palung terdalam di dunia. Ini namanya katak Pinocchio. Mereka mudah dikenali, hidungnya bisa tiba-tiba membesar dalam berbagai situasi. Saat mereka merasakan ada bahaya datang, hidungnya membesar. Saat katak ini tenang dan merasa aman, hidungnya kembali normal. Hidungnya juga mungkin memanjang saat ingin menarik pasangan dan mungkin saat mereka berbohong. Bercanda ya. Apa kamu suka hujan? Kamu mungkin bakal nyeduh secangkir teh panas, meringkuk di bawah selimut, sambil duduk di dekat jendela, melihat tetesan air yang menuruni jendela. Kalau benar, kamu bukan monyet hidung pesek Myanmar yang baru-baru ini ditemukan di... Bisa tebak? Ya Myanmar pastinya. Lubang hidung mereka lebar sekali dan terekspos keluar, sehingga mereka selalu bersin ketika hujan. Tapi kalau pernah ikut paduan suara, kalian punya kesamaan loh. Soalnya monyet berhidung pesek ini juga suka bernyanyi bersama. Lumba-lumba pink sungai Amazon sebenarnya tidak terlahir berwarna pink. Anak-anak mereka selalu abu-abu, tapi makin tua, makin pink juga tubuhnya. Mirip seperti manusia yang punya keriput ketika menua, lumba-lumba ini mengalami perubahan di warna kulitnya. Hei, kalau udah tua nanti, aku lebih pilih punya kulit pink daripada keriputan. Kamu pasti ogah menjadi rayap karena jadwal tidurnya yang gila. Rayap tidak pernah tidur dan satu-satunya kegiatan mereka adalah menggerogoti kayu yang ada di dekat mereka. Tapi kalau kamu takut berat badanmu bertambah karena pola makan kaya selulosa, kamu bisa berubah jadi siput saja. Mereka selalu tidur siang beberapa jam, lalu tetap terjaga tanpa tidur selama 30 jam nonstop. Tak ada ikan yang mampu bertahan hidup dalam jangka waktu lama tanpa air kecuali ikan yang satu ini, ikan paru Afrika. Saat merasa cemas, mereka mengeluarkan kepompong lendir dan pergi ke bawah tanah kurang lebih sejauh 23 cm. Kepompong ini juga punya selang bawaan untuk bernapas. Weta gunung batu yang berasal dari Selandia Baru tidak takut akan perubahan suhu drastis. Darah mereka mengandung protein khusus yang mencegahnya mengkristal jika memasuki suhu ekstrem. Mereka mampu menahan suhu dingin lebih baik daripada beruang kutub dan bahkan penguin yang hidup di tempat terdingin di dunia, Antartika. Lemur ekor cincin punya salah satu cara paling gila untuk meredakan konflik. Mereka beradu bau. Dengan mengumpulkan serombongan lemur ke satu kelompok, sekitar 20-30 ekor, kamu bisa melihat ada persaingan yang sengit di sana. Kelenjar bau mereka berada di pergelangan tangan dan bahu, yang di pergelangan tangan tidak berbahaya, bau yang dihasilkan masih mudah menguap. Tapi yang ada di pundaknya baru menjijikkan dan menghasilkan pasta coklat berbau aneh yang akan tahan lebih lama dari parfum manapun. Jadi jauh-jauh ya.